Dia sendiri katanya kan tidak untuk mencari pesugihan, melakukan investigasi, bahasa kerennya kan, Pencari tahu, penyelusuran, mencari tahu ingin gitu. tahu segala macam. Jadi Dan begini, konon- Bagus. Bentar dulu. Dan konon katanya Orang itu wajib untuk mencari uang tahu ada loh. segala macam. Bisa dipegang tidak? Bisa dibuktikan tidak? Coba Mas John gimana ketika ada gepokan duit di kardus-kardus itu? Begini ya Mas Syarif. Itu yang ditimbulkan uang, yang diperlihatkan uang itu bukan 1 kali 2 kali. Oh iya. Iya. Emang nyata di situ. Memang ada tempat pesugihan juga ada, pasar gaib itu juga memang ada. Warung Dari goib kemarin ada. aja, iya emang nyata itu, emang nyata sekali itu, nggak direkayasa nggak itu. Tapi maaf gini Mang John, Iya, ketika Mang John melakukan pesugihan yang Betul, gagal tanda betul, kutip gitu. betul. Itu istri tahu nggak? Ya kalau keluarga saya udah bukan rahasia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, dimanapun sobat berada, tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa tim dan Mang Ei mengharapkan sobat semua rezekinya berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat, hari ini ada di depan kita banyak sekali nih ada orangnya. 1 2 3 4. Pasti sudah tahu siapa mereka. Dari kiri namanya Mas Sarip ini. Ya, siap, Apa Mang Ei. kabar Mas Sarip? Alhamdulillah sehat Mang Ei, sehat. Mas Sarip adalah seorang perukiah ya. Betul. Kemudian ada Abah Sukma, yang ini juga sobat semua sudah kenal pastinya. Apa kabar Abah Sukma? Alhamdulillah sehat Mang Ei. Sehatnya? Tambah ganteng aja nih Bah. Ya biasa aja kalau saya sih Pak Ei. Memang tetap ganteng ya. Ada yang ini banyak idolanya nih, maksudnya pendukungnya banyak ini. Fansnya banyak. Mas John. Ya. Mas John, sehat Mas John? Alhamdulillah sehat Mang Ei. Kelihatannya kok agak lesu, kenapa ya? Oh ya. Soalnya kalau malam suka begadang Mang Ei. Suka begadang ya? Iya, jadi lemes lah. Lemes ya? Lesu gitu lah. Oke, Ya. baik. Dan yang terakhir ada Abah Agus. Apa kabar Abah Agus? Sampurasun sehat Mang Ei. Rampes, terima kasih. Abah Agus juga menyempatkan diri hadir di Malam Mencekam ya Abah. Sobat Malam Mencekam, ini adalah format baru dari Malam Mencekam ya. Menghadirkan diskusi khusus tentunya tentang seputar goib. Dan dinamakan The Demit, debat dunia mistis. Nah singkatannya itu The Demit. Tentunya akan kita hadirkan setelah ada respon dari sobat semua. Kalau suka seperti acara ini kita akan rutinkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini akan menambah wawasan kita tentang dunia mistis, itu pesugihan atau santet ataupun ya semua yang menyangkut tentang dunia goib akan kita kupas di sini. Hari ini tema kita adalah alas roban. Di mana alas roban ini memang menyimpan banyak misteri ya. Tempatnya angker katanya, ada juga yang nyebutnya nggak angker. Itu mah bisa-bisa sendiri aja katanya, nilai sendiri. Nanti kita coba cari tahu apa itu alas roban. Oke, kita akan langsung masuk ke segmen pertama. Malam Mencekam Club, The Demit, debat dunia mistis. Kita akan langsung ke Mas John ini, yang mengalami kejadian mencekam di alas roban. Betul. Waktu itu tahun berapa Mas John ya? Kira-kira itu kalau nggak salah itu tahun 2008 Mang Ei. 2008 ya? 2008. Gimana kisahnya? Ya jadi begini Mang Ei ya. Waktu itu saya itu habis muat jagung dari Kendal, dari daerah Weleri. Nah arah pulang ke sini itu saya muatkan dari Kendal buat ke Balaraja. Nah arah pulang ke sini itu saya di-stop sama satu keluarga. Bisa saya sebut satu keluarga karena satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, mungkin itu suami istri ya, dan 2 orang anak makanya. Di situ dia ikut numpang, dalam artian ikut tumpangan lah gitu. Akhirnya saya kan waktu itu keneknya masih si Jibul. Saya minggir, saya bangunkan si Jibul. Bul, tolong bangun, itu kasih tumpangan.
Saya merasa kasihan dengan anak kecilnya Bang Ai. Merasa kasihan. Nah, terus begitu dia masuk, si Jibul buka pintu, dia yang kecil diangkat sama si Jibul, yang perempuan sama 2 anak kecil itu di belakang. Jam berapa itu Mas Jon? Itu masih sore Bang Ai. Nah, begitu dia naik ke mobil saya itu di situ kejanggalan-kejanggalan sudah saya rasakan. Seperti yang pertama sih bebauan lah Bang Ai. Itu baunya hanyir Bang Ai. Baunya hanyir, baleng lah gitu. Orang Cirebon bilang sih baleng gitu. Nah, di situ yang bikin saya aneh itu dia itu selalu ngasih tahu, awas jalan ini angker, jalan ini angker, jalan ini angker gitu. Nah, setelah keluar dari Alas Roban itu, memang itu peristiwa itu kejadiannya bukan di dalam Alas Roban Bang Ai. Itu di sekitaran, jadi bukan di dalam. Orang waktu itu saya masih ingat itu udah keluar dari Alas Roban, Alas Poncowati itu jalur lama itu, saya ambil jalur lama. Waktu itu masih 2 jalur? 2 jalur. Nah, 2 jalur tapi yang jalur yang baru ini, yang curam itu waktu proses pembuatan Bang Ai. Nah, setelah keluar dari Alas Poncowati, Alas Roban Poncowati itu, dia tuh minta stop Bang Ai. Stop, setelah minta stop, udah turun ya, rumah saya di sini Bang Ai. Bilang dia begitu ya, yang laki-lakinya itu, si bapak-bapaknya itu, pakainya ya baju normal lah, baju seperti kita gini. Dia minta turun, akhirnya kan turun, saya turun berhenti dan menurunkan dia. Dia itu menawarkan Bang Ai. Jadi intinya dia menawarkan, Pak supir turunlah, minum-minum dulu di rumah saya. Dia bilang gitu. Saya menyambut dengan apa ya, dengan tidak mempunyai rasa curiga sedikit pun lah. Saya menyambutnya dengan baik lah gitu. Akhirnya saya turun. Setelah saya turun, nah dibawa masuk. Setelah dibawa masuk, singkat cerita nih Bang Ai. Singkat cerita, saya itu ditarik sama si bapak-bapak itu. Maksudnya saya pikir saya ditarik, diajak gitu ke kamar itu mau apa. Nah, waktu saya ke kamar itu saya perhatikan kok nggak ada kompor, nggak ada apa. Tapi saya disediakan hidangan. Itu di situ di situ saya udah mulai curiga. Dan terus dia ngajak masuk saya ke kamar itu ya kan rumahnya waktu itu setengah bata, setengah papan namanya, kayu itu. Lantas bapak tersebut itu menawarkan pesugihan kepada saya Bang Ai. Ini manusia apa goib ini? Nah, di situ saya nggak ngerti dan saya nggak tahu. Mata saya tuh awam gitu Bang Ai. Dalam kebatinan itu saya awam. Itu manusia asli atau manusia bukan manusia itu saya awam di situ. Setelah itu kami berbincang, hari mulai pagi lah gitu. Saya ingin beranjak pergi, terus dia menawarkan Bang Ai. Bapak ini mau atau tidak hidup enak gitu. Mapan di atas segala-galanya. Dia bilang gitu. Bisa dikatakanlah menawari dan saya diiming-iming gitulah. Tentang pesugihan. Terus dia menjanjikan, kalau mau kaya, kamu bisa ambil 1 tahun aja. Dalam artian 1 tahun entah apa, saya tidak mengerti. Dan terus dia itu menawarkan syaratnya. Syaratnya itu ayam yang lagi ngeram itu, ayam anggrem. 1 petarangan. Dan dia minta orang yang paling disayangi. Saya kan sayang sama orang tua. Setelah itu ya saya pulang. Simbolnya itu ya, orang tua? Iya, orang tua itu. Saya setelah dia menjabarkan seperti itu, saya menolak. Terus akhirnya saya permisi pulang. Terus berangkat, begitu saya berangkat dilihat rumah sudah nggak ada. Dia nggak marah itu? Nggak marah. Mas Jon menolak nggak marah? Nggak marah. Di situ Mas Jon sadar kalau itu bukan manusia? Tidak, saya di situ belum sadar. Sadarnya saya itu setelah melihat rumah itu nggak ada. Waktu saya berbincang, waktu saya makan, saya anggap dia manusia gitu. Tidak ada perasaan. Jadi setelah naik mobil baru sadar? Baru sadar, oh kata saya. Oke, sobat, untuk kisah lengkapnya ada di atas. Betul, ya. itu Videonya bisa ditonton setelah ini. Pernah seperti saya apa kisahnya. kisahkan. Baik Mas Jon. Artinya Mas Jon di sini ditawari pesugihan tanpa meminta ya. Betul. Sedangkan orang-orang justru mencari pesugihan. Betul, Mai. Saya mau cari tahu nih ke para praktisi spiritual kita. Kita ke Abah Sukma dulu nih. Abah Sukma. Ya, makanya. Sebagai seorang praktisi spiritual, Abah pernah tapa atau pernah tirakat di Alas Roban? Pernah. Berapa lama Abah?
Saya waktu menjalankan puasa itu pada tahun 2011. 2011. Berapa lama di sana? 7 hari 7 malam. Dan betul apa yang dikatakan sama Mas John, itu di situ di Alas Roban itu ada kerajaan gaib yang menurut sejarah dan Abah alami sendiri. Poncowati itu diambil dari nama kerajaannya, kerajaan Poncowati. Nah Poncowati itu istrinya Prabu Sudila, adik dari Arya Semboga. Dan banyak sekali pesugihan-pesugihan di tempat itu. Gerbang gaib yang ada di situ, masuk dari gerbang gaibnya ke Beringin Putih itu adalah pintu gaib untuk masuk ke lorong kerajaan Poncowati itu. Itu menurut sejarah dan apa yang saya alami di situ. Dan banyak kenangan-kenangan yang saya dapatkan dari situ. Jadi benar yang terjadi Mas John ini menurut Abah Sukma benar adanya yang Betul. dirasakan ini. Betul. Betul ya? Kalau saya pribadi, Mas John menyarankan sebaiknya diambil itu pesugihan itu. Menurut Abah, Menurut saya. jangan ditolak begitu ya? Jangan ditolak. Karena jarang-jarang orang dapat gratisan Dapat. gitu ya? Kebanyakan orang mencari. Nah Mas John kebetulan ditawarkan. Nah menurut saya nggak dosa itu. Nggak dosa ya? Nggak Oke. dosa. Saya coba lempar dulu ke Abah Agus, juga seorang spiritual ya, praktisi spiritual. Menurut Abah Agus seperti apa? Benar kata Abah Sukma seperti itu? Jadi begini Mang ya sebelumnya karena ini tadi kita topik berbicara di Alas Roban, saya harus mengupas sejarah dulu. Jadi pengertian alas itu adalah hutan. Roban sendiri berarti rob itu ada di jalur Pantura, berarti karena dekat dengan pantai. Itu sering adanya ya air laut naik ke arah situ. Dan memang sih orang mengatakan bahwa konon katanya Alas Roban itu sendiri angker, dan angker. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi berbicara masalah pesugihan segala macam. Konon katanya pesugihan itu sendiri adalah salah satu cara seseorang untuk mendapatkan harta. Harta bukan hanya uang, tapi di situ konon katanya ada perhiasan segala macam secara cepat atau secara instan. Nah, kalau misalkan ada betul pesugihan, ya, ini menurut pandangan saya, itu orang akan kaya raya semua juga. Tidak ada orang yang kere. Apalagi ini di zaman kesulitan sekarang sendiri. Menurut pandangan saya, itu pesugihan itu sendiri ini hanya sebatas mitos. Simbol narasi yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya ini halusinasi Mas John tuh. Menurut pandangan saya sih. Punten saya potong ya Pak Agus. Jadi kalau dikatakan halusinasi saya ini bawa mobil Mang. Kalau dikatakan halusinasi entah saya masuk ke jurang yang mana. Ya punten bagus ya. Yang namanya orang berhalusinasi itu orang yang sedang diam, duduk dan menghayal. Karena ini saya sedang melakukan pekerjaan, terus pekerjaan saya yang bisa dikatakan matanya merem 1 detik atau lama-lamanya 5 detik itu saya udah lari ke jurang yang mana. Celaka ya? Celaka. Jadi mustahil kalau punten bagus, kalau Abah Agus ini bilang halusinasi. Baik. Begitu. Berarti Mas John memang membenarkan bahwa ini nyata Iya. menurut Mas John. Iya. Kalau menurut Abah Sukma tadi diambil pesugihannya. Betul, Tapi ini Pak. kan ada tumbal. Bah. Ya begini Mak. Kalau masalah tumbal itu sesuatu prasarana dan sarana. Setiap orang melakukan sesuatu apapun itu harus ada imbalannya. Kalau masalah pesugihan menurut Abah, ya diambil. Karena dari zaman dulu juga ada. Risiko urusan belakang. Risiko urusan belakang. Karena apa? Zaman sekarang itu yang dibutuhkan secara masa depan harta, benda, tahta. Nah itu. Kalau masalah dosa dan tidaknya saya tidak akan memonis Mas Dun berdosa atau tidaknya. Oke, baik. Ini nanti kita coba ungkap di segmen berikutnya. Saya mau nanya dulu ke Mas Sarip nih. Ya, siap. Sebagai seorang perukiah. Ya. Mas Sarip, apa benar goib di Alas Roban itu seperti itu galaknya, istilahnya angkerannya tinggi banget. Bagaimana? Oke, bismillah. Sebelumnya gini, mau saya luruskan dikit ya.
Setelah tadi saya dengarkan cerita dari Mas John, itu kan kejadian di Alas Roban, Mang John ya. Betul, betul. Nah, kalau pertanyaan dari Mang apakah goib, tanda kutip ya, goib di Alas Roban itu segalak itu? Kalau menurut saya pribadi, dari beberapa literasi yang saya baca, nggak cuma di Alas Roban, Mang, yang goibnya galak, tanda kutip ya. Karena memang ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa tempat tinggal bangsa jin itu adanya di lembah, dan di tempat-tempat yang tidak ditinggali oleh manusia. Sedangkan di Alas Roban sendiri segitu panjangnya Mang John ya, berapa kilo itu jaraknya? Itu 54 kilometeran kurang lebih. Ya sekitar segitu, kurang 50 lebih. kiloan, itu manusianya sedikit. Maksudnya wilayahnya itu 54 kilo. Iya panjangnya. Kalau Alas Robannya nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada. kalau Pendek Alas, Alas Robannya Alas itu. Robannya sih pendek. Dari maksudnya dari sudut apa ya, pendudukannya gitu kan. Masyarakat di situ Wilayah. jarang dihuni oleh Memang manusia. iya. Sangat wajar sekali banyak bangsa jin yang istilahnya bercokol di situ. Abah Sukma bilang ada kerajaan jin. Kalau menurut perspektif Islam tuh nggak ada kerajaan jin, yang ada kabilah. Kabilah tuh kelompok bangsa jin yang memang punya organisasi lah di tempat-tempat itu sendiri. Jadi begitu, Mang. Semuanya ada, termasuk di Alas Roban. Menurut Mas Sarip, artinya nggak ada kerajaan goib itu di situ. Secara istilah bukan kerajaan, Bang. Tapi kabilah, kelompok. Kalau kerajaan Kelompok kan, jin maksudnya? Iya, kelompok jin. Kalau kelompok jin itu ada pemimpin, ada anak buah, ada supervisor lah kalau di kita. Jadi tugas mereka itu memang menyesatkan manusia, dapat mandat dari iblis gitu kan. Kalau kerajaan kan istilahnya raja nih, ketika rajanya mati harus turun ke anaknya, harus turun ke bangsa jin nggak begitu, Bang. Bangsa jin itu punya pemimpin itu bisa digulingkan oleh anak buahnya sendiri, sama seperti kita manusia. Sistemnya Bukan organisasi. jin Islam, begitu mungkin? Ada, beberapa jin Islam ada, kebanyakan jin fasik atau kafir maaf di situ. Bercampur di situ. Bercampur di situ. Oke, baik. Nah, sobat, makin seru perbincangan kita hari ini. Kita ketemu di segmen kedua. Abah Agus, Abah tadi menyanggah bahwa Mas John halusinasi ya. Kalau orang sekarang bilang halu loh katanya. Gimana bisa berpendapat seperti itu? Jadi begini, apa yang tadi Mas John dia membantah ya. Saya tidak halusinasi. Saya bawa kendaraan. Harus melek, harus konsentrasi. Menurut pandangan dia itu seperti itu. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang namanya hati atau rasa serta pikiran. Dia kan tidak bisa fokus begitu saja. Terus yang keduanya juga, dia merasakan satu aroma, bau bacin segala macam. Profesi Mas John sendiri itu kan dia sebagai bawa mobil. Betul. Ya, bawa angkutan. Betul. Bukan hanya jagung saya bilang kan. Kan Betul, begitu ya. betul. Tidak tertutup kemungkinan bisa saja ikan basah. Mungkin si siapa itu ada keneknya yang tidak bersihin, tidak nyuci, itu masih bisa nempel. Jadi Mas John itu sendiri sebetulnya halu tadi itu. Bau bacin segala macam dikaitkan dengan masalah goib. Itu karena belum mandinya tuh. Tanya nanti tuh si keneknya sendiri. Tapi kenyataannya begitu terakhir rumahnya hilang gitu. Rumah hilangnya sendiri itu kan mitos. Bisa saja ini kan bercerita. Buktinya mana? Ke situ. Tadi bicara masalah pesugihan segala macam. Kalau betul ada pesugihan, orang semua itu akan kaya raya. Ya, konon katanya ada tumbah segala macam. Alah, kayak begituan. Mas Nggak John percaya ini saya tuh. seorang yang memang istilahnya apa ya, master pesugihan begitu. Jadi dia pesugihannya juga banyak, Pak. Betul. Betul, dia sering muncul di MM, ya, Betul. dengan pengalaman-pengalaman pribadi dia, perihal pesugihan. Tapi kan kembalikan, kalaupun misalkan dia melakukan pesugihan, ini sih dia sudah kaya raya. Pakaian juga kayak beginian. Ya ke arah situ. Karena di cerita itu gagal kan banyaknya. Betul. Mungkin apakah dia hanya sebatas fiksi belaka atau memang halusinasinya dia. Berarti Abah menganggap pesugihan itu nggak ada begitu? Menurut pandangan saya sendiri, saya lebih mengedepankan unsur logika, lebih mengedepankan unsur akal. Jelas tidak ada. Baik. Abah Sukma, bagaimana? Begini. Pesugihan itu tidak ada? Begini Mang yang namanya pesugihan, berhasil dan tidaknya, itu ada pada diri kita sendiri.
Dan pesugihan itu sudah jelas-jelas ada dari zaman nenek moyang kita. Tentang Mas John yang pernah dijalankan ternyata gagal terus. Dari segi pandangan kejawen, hitungan kejawen itu. Kalau kita mau masuk dalam ritual pesugihan, kita itu harus dihitung dulu. Naktu, tanggal lahirnya, hari apa, jayanya hari apa, masuk pesugihan itu jaya hari apa. Jadi kalau yang namanya halu, bagi saya menurut kejawen, itu tidak ada halu. Apa yang orang katakan itu semuanya nyata, berdasarkan dengan hati, pikiran. Apa yang pernah dialami saudara saya Mas John itu sebetulnya nyata. Secara gaib itu ada. Sebab yang namanya dunia kehidupan kita ada nyata dan ada yang tidak nyata. Jadi kalau Bagus mengatakan pesugihan itu tidak ada. Sebentar dulu ya, Mbah Sukma. Nanti belum selesai Bagus. Enggak, ini perlu kita luruskan dulu, Bah. Ya, Abah menurut pandangan Abah kan seperti itu. Punten-punten, sebelum kita ambil gambar di sini, ini sudah ada satu apa tuh gesekan bentuknya enggak karuan, Kita Bah. belum bicara, kita Sebentar belum dulu, selesai tolong bicara, itu yang di Bagus. belakang Abah tolong jangan dibawa-bawa, Bah. Ujung-ujung nanti di belakang saya bisa ngikut, Bah. Tenang, Hati-hati, tenang, Bah, ya. aman. Saya Bentar. bisa netralitir, Pak. Gini ya Bagus. Aman dulu. Saya belum selesai bicara. Hargai dulu pendapat saya nih. Tapi tolong itu yang di belakangnya, Bah, diredam dulu, Bah. Ya kalau tentang jangan sampai masalah nanti ikut-ikutan gaib di atau saya, apa Bah. itu kan apa dari zaman dulu kan tirakannya kuat. Jadi kemungkinan ada yang ikut juga enggak. Itu normatif aja. Nggak bisa dicegah ya. Enggak bisa dijaga. Jadi gini aku Bagus ya. Kalau orang mengatakan halu, seolah-olah orang itu enggak percaya adanya kehidupan yang lain. Menurut pandangan kejawen yang saya ajarkan, itu ada. Kalau kita mengoreksi dari segi goibnya, Mas John melakukan pesugihan gagal terus, itu ada dalam diri Mas John itu. Sebentar ya, ini tertarik ya. Masalah goib. Goib itu sendiri kan itu kan halus. Ya, tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasa ke arah situ tuh. Begini. Ya, ke arah situ dulu. Jadi kalau sudah tadi bicara konon katanya seseorang melakukan ritual segala macam, di situ terlihat uang segala macam. Itu kan hanya suatu bayangan. Begini, Bagus. Halusinasi itu tuh. Bagus, begini. Goib itu ada dua faktor. Saya percaya goib itu ada. Dan saya juga orang Islam. Faktor yang terlihat dan faktor yang tidak terlihat. Saya juga dari pondok Ya. ngerti saya. Saya bisa membuktikan faktor yang terlihat tanpa membaca mantra. Itu bisa saya buktikan. Dan bisa saya rasakan apa yang dikatakan Abang nggak bisa di situ betul. Tapi kebesaran Sang Maha Pencipta menghadirkan goib yang nyata. Yang kita lihat itu ada. Dan semua orang bisa membuktikan tanpa membaca mantra. Jadi kalau menurut pandangan halu. Ya maaf Bagus. Mungkin pengetahuan tentang dunia spiritual lah Bagus. Mungkin maaf 1000 maaf. Bukan saya menyinggung nih. Memang itu saya alami dengan sadar. Bukan di dalam mimpi atau saya sedang melamun, tidak Mas Sukma. Itu Betul. memang saya alami. Begitu. Oke, saya potong dulu, maaf. Mohon maaf Bapak. Tadi balik lagi soal pesugihan ya. Abah Agus bilang itu hanya halu gitu, ngomong kosong doang. Tapi saya beberapa kali melihat video yang Mang John ketika mengantar temannya yang dari Palembang kalau nggak salah. Iya. Itu berhasil kan? Itu berhasil. Itu berhasil. Itu Itu berhasil. gimana menurut Abah Agus tuh? Ada yang berhasil tuh ternyata, Bang. Jadi begini, ini berhasilnya sendiri, ini masih tanda tanya saya. Duitnya ada nggak Mang John waktu itu? Waktu itu ada. Ada berapa nominalnya? Saya ini 1,8. 1,8 M. Ya. Beneran itu Bener ada. Gimana Abah? Kalau saya kan pandangan saya tetap ya lebih mengedepankan unsur logika. Itu kan baru cerita, baru katanya. Terkecuali kalau saya dengan melihat dengan mata kepala sendiri saya baru yakin. Itu ke arah situ Mas. Ya punten-punten ini. Ya, Nggak apa-apa. saya yakin dan percaya. Saya juga jebolan dari pondok ya. Itu masalah goib itu ada. Di rukun iman juga ada. Kita harus yakin dan percaya ke hal-hal yang goib. Oke. Ke situ. Tapi kembali ke masalah Mas John tadi itu kan hanya sebatas satu perjalanan. Tidak kemungkinan dia sendiri lagi ada permasalahan. Oke. Mungkin dengan keluarga segala macam. Pikirannya melayang kemana-mana bisa saja. Bisa jadi hanya paranoid gitu Nah, ya. ke arah Gitu ya. situ, Nah, kan. sekarang gini, kalau menurut Abah Sukma, balik lagi ke
cerita Mang John yang berhasil dapetin 1,8 miliar waktu itu. Nah menurut Abah Sukma kalau pesugihan berhasil itu uangnya dari mana sih Bah? Menurut Begini. Abah Sukma, coba. Yang mempunyai harta benda itu jin. Oke. Jin itu mempunyai harta. Jadi untuk menjalankan tentang pesugihan itu awalnya dari jin. Ya tetap dari jin. Uang ratusan ribu Mang John uangnya. Iya. Pecahan seratusan ribu. Ratusan ribu. Berarti uang seratusan ribu itu dari alam jin gitu Mang. Abah Sukma, Alam jin. benar. Tetap. Yang mengasih harta itu jin. Uang itu tuh dari Dari mana? ritual. Yang pernah Bukan, maksudnya dari bank kah atau dari orang kaya? tetap ada Mak. Di kehidupan itu ada yang lahir, kita manusia itu hidupnya lahir, nyata. Tentang bangsa jin itu hidupnya goib, tidak nyata. Tapi dalam satu golongan itu mempunyai, ada yang bank, ada yang mentrengan gitu Mak. Nah dari situ jin itu mengasih harta ke orang-orang kita. Berarti Kan nomor kita serinya mirip dengan di dunia ya? Nomor seri tetap uangnya. ada, kehidupan alam jin dan alam manusia itu sama. Itu menurut pemahaman saya. Oke, berarti gini Bah, uang yang 1,8 miliar itu bukan uang yang diambil dari manusia lain kemudian dipindahkan ke temennya Mang John, bukan? enggak. Bukan ya? Bukan, itu semuanya itu punya aturan Iya, masing-masing. dari bangsa jin berarti Bangsa ya. jin itu. Oke. Waktu itu Mang John ada tumbalnya nggak sih Mang? Itu nggak ada. Nggak ada. Ya? Nggak ada tumbal. Kan Mang John yang maaf jadi apa Saya ya? jadi joki. Jokinya ya, beliau kan ya? Jadi joki. Videonya yang ini ya, yang di Ada. atas. Nah waktu itu berapa hari Mang? Itu 3 hari ritual. Ritual 3 hari. Ritual 3 hari. Dan berhasil ya itu ya? Berhasil dengan sarana rokok serutu. Rokok serutu doang? Rokok serutu. Nah gimana bagus nih? Itu aduh ini udah nambah-nambah gak karuan ya. Dari mana jin itu bisa pengen ngerokok? Saya terus terang saja, kadang terlihat sesajen ya. Di situ ada pisang, ada minuman 7 warna, Kopi, ya. kopi, teh ada gitu. kopi segala macam. Aduh, perbanyak istighfar ya. Jadi sampean sendiri jangan terlalu halusinasi. Begini, Ya Pak. ke situ tuh. Bah. Profesi sebagai seorang driver, Bagus. terus tekun, bentar dulu ya, jangan memotong dulu. Itu ke arah situ tuh ya, lebih tekun. Begini, Jangan Pak bikin Gus. halusinasi, pengen kaya. Ini saya kasih luruskan dulu nih ya. Yang namanya rokok dan kopi itu manusia juga sama. Nah tentang jin itu ada persyaratannya banyak. Saya juga pernah melakukan ritual-ritual seperti itu. Dan itu nyata. Dihisap, betul nggak Mas John? Nah diminum itu nyata. Jadi kalau tentang apa yang pernah Abang katakan tentang, nggak apa-apa itu, nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu normatif bagi Abang Agus sendiri. Tapi bagi saya itu nyata adanya. Itu. Kalau menurut Abah Agus sendiri percaya jin bisa ngerokok Bah? Jujur saja ya, selama saya hidup dari mulai dilahirkan dari guang garba ibu sampai detik ini nggak ada itu jin yang sampai ngerokok segala macam. Itu hanya sudut pandang seseorang. Oke. Seseorang datang ke tempat yang kondisi gelap, lihat kunang-kunang, oh itu ada jin yang lagi ngerokok. Bisa saja mungkin kunang-kunang. Oke. Bisa saja di situ ada kucing yang lewat, kesorot matanya kan suka biru, suka Iya, merah iya, segala iya, macam. Itu ke situ. Jadi Ya, itu menurut pandang saya Iya, nggak ada jin begini. merokok. Berarti yang 1,8 miliarnya itu uang Ya, dari mana? 1,8 miliarnya uang dari mana? 1,8 miliar sendiri itu uang halu. Uang halu. Uang halu. Tidak ada Uang halu. Wah, yang nggak jin bisa. punya duit segala macam. Ini sudah beda. Nggak bisa Pak Iya, Agus. iya. Bentar dulu ya. Ini sudah beda. Kita manusia ini kan di alam nyata. Akal saya yang saya pakai. ya. Gini. Maaf, Terus Mas saya, Agus. bentar Iya, dulu, nggak apa-apa. jangan dipotong dulu. Ini Terus sepertinya tadi berbicara Abah Agus ini. bersemangat sekali Iya, ya. iya, Iya, nggak apa-apa. terus tadi ini perlu diluruskan masalah Mang ya, karena bikin sesat. Maaf ya. Gini Pak Agus. Sebentar, kayak tadi bicara ritual, ada hari Senin sampai ini lihat potong segala macam, nggak ada ke situ tuh. Abang kan. pernah ngalamin nggak? Terbaik. Abang Saya pernah tidak ngalamin pernah nggak? ngalamin ke arah situ. Saya tidak ikutin hal-hal seperti itu. Senin sampai Minggu itu adalah hari yang terbaik semua. Ya saya katakan hari itu nggak ada yang jelek, bagus semua. Tapi Abang Agus pernah ngalamin nggak ritual seperti itu? Enggak. Saya. Kalau saya nggak lebih pernah disuruh ngalamin logika, Abang Agus ritual berangkat seperti itu, Sabtu ya Sabtu, jangan Jumat, Abang Jumat. jangan Abang Agus katakan itu halu. Tergantung niatan kita. Nah ini Bang aja. John sendiri yang pernah ngalamin. jadi Dan saya juga begini, pernah Bagus, ngalamin itu ya. seperti itu. itu memang tidak dibuat-buat. Terus saya yang melakukan ritual itu dan rokok itu juga saya masih ingat. Rokok itu namanya rokok cap jangkrik.
Maning rokok cap jangkrik. Coba Abah Agus tolong cari di iya. Emang ada ya rokok Ada. cap jangkrik? Rokok cap Cerutu cap ya. jangkrik. Cerutu. Iya. 1928 Turki. Selain itu nggak bisa Bang Jon? Enggak. Dapat dari mana Mas Jon? Itu banyak di toko. Oh ada? Iya, toko-toko tertentu gitu lah. Toko-toko barang-barang. Pasti nggak ada di Alfa, nggak ada ya? Nggak ada kalau. Berarti jinnya idealis bah. Mintanya rokok itu aja. Selain Ya itu itu nggak bisa. tadi. Jadi tolong jangan dipotong ya. Dalam artian saya menyaksikan sendiri itu rokok sport gitu. Bergerak. Bergerak. Bukan karena angin Bang Jon? Bukan. Kalau karena angin beda. Oke. Beda. Disedot sama dikepus itu beda. Beda ya? Gitu Bang. Itu yang saya alami. Jadi yang saya selalu dengarkan halu terus, saya tidak bisa menanggapi itu. Yang bisa menanggapi ini Pak Sukma. Jadi ini. begini Mang Ayam, apa yang pernah dialami sama Mas John itu ada nyata fakta. Dan semuanya juga orang-orang melakukan ritual-ritual tentang pesugihan itu ada. Jadi kalau kita mengatakan halu pribadi saya ya maaf, bagus nggak percaya itu. Karena saya sendiri sebagai praktisi juga mengalami ritual-ritual seperti itu. Praktisi lulusan mana? Saya tanya dulu. Ya nggak usah katakan lulus, saya Ini nggak perlu sekolah. kita luruskan, jangan sampai nanti bikin sesat. Enggak. Punten ya. Karena begini, Allah telah menciptakan manusia dengan jin sendiri, ini kan kita yang paling mulia. Apalagi sampai ada sesugu segala macam, rokok harus sekian. Walau alam tuh harga rokok berapa Kak segitu tuh? 650.000. Tuh 650.000. Sudah kita lagi kesulitan, Modalnya terbelenggu segitu ya? hutang segala macam, ini diperdaya Tapi- lagi oleh setan demit jin marakayangan. Tapi itu nyata Mas John ya, hasilnya nyata. Itu nyata. Karena saya jokinya saya. Dan saya Cuman juga yang percaya bikin itu. saya heran itu ketika saya ritual sendiri, ketika saya masuk sendiri itu tidak pernah dikabulkan. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Sekarang begini, Mang Jon itu kan ketika jadi joki berhasil ya. Betul. Tapi ketika ritual sendiri itu nggak pernah berhasil, betul Mang Jon? Betul, Nah betul. menurut Abah Sukma sendiri Ya. apa bah yang mempengaruhi Ya kan itu? saya kan sudah pernah katakan. Dalam segi kehidupan manusia itu, naktu lahir itu sangat penting. Oke. Istri juga sangat penting. Ya. Antara naktu lahir untuk kita perjalanan hidup mencari sesuatu berkah. Dan istri juga untuk kita mencari menjalankan usaha. Nah ketiga-tiganya itu sangat penting. Itu menurut ajaran saya sebagai kejawen. Nah kalau Mas John belum pernah berhasil dalam diri Mas John, kalau Mas John mau, maaf nih Mas John, saya nggak bermaksud promosi nih. Silakan. Main ke rumah Abah bentarkan semua. Siap, Pak. Jadi yang namanya kehidupan, kehauripan, dan perjalanan manusia itu ada pada diri kita sendiri. Iya, tapi kan gini bah, yang waktu Mas Jon jadi joki kan Mas Jon yang melakukan. Harusnya ketika Mas Jon jadi joki, logikanya dia nggak berhasil karena buat orang lain. Kalau harusnya buat dirinya sendiri itu yang berhasil karena Mas Jon yang membutuhkan. Itu kenapa bisa nggak berhasil bah? Mas Arif nggak masuk-masuk ke omongan saya. Maaf Mas Arif. Nggak apa-apa, gimana? Ajari saya biar ngerti bah. Abah sudah saya katakan, setiap tanggal lahir itu bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Oke. Istri juga untuk bermanfaat untuk mencari usaha. Nah kemungkinan dalam diri Mas John itu ada salah satu hitungan yang tidak menyangkut dalam pesugihan dan tidak akan berhasil. Oke. Mungkin untuk mencari sesuatu berkah atau sesuatu usaha yang lancar, mungkin jalannya bukan pesugihan, ada lagi jalannya. Nih, itu. Iya. Berarti dari jalan yang lain gitu ya. Betul. Gimana bah? Ada unsur perhitungan tanggal lahir kalau kata Abah. Jadi Ya. begini, saya Jadi ini Mas Arif jadi kok seorang perukiah jadi kayak pengen tahu pesugihan nih? Kenapa? Enggak, jadi gini Mang. Saya kan beberapa kali pernah nanganin kasus pesugihan ya, korban tapi gitu kan. Istilahnya orang itu pernah melakukan pesugihan dan korban. Tapi mumpung di sini nih ada the master of pesugihan, ada Abah Sukma, kemudian Abah Agus juga. Saya pengen tahu regulasi awal buat Oke. bisa pesugihan tuh Iya, gimana iya. gitu loh. Oke, silakan langsung tanya aja. Iya, jadi tadi gimana Bah? Ada unsur perhitungan tanggal atau weton lah kata orang Jawa. Menurut Abah gimana? jadi begini ya. Saya menurut pandangan pribadi saya sendiri itu saya mengesampingkan unsur atau weton segala macam itu saya kesampingkan ya. Terusan juga tadi perlu digarisbawahi di saat beliau sendiri sebagai katakanlah Mas John ya, Ya. menemani Ya. sebagai joki tadi berhasil.
Saya mengedepankan unsur logika. Iya. Wong saya punya akal kok. Saya masih normal di sini berbicara. Sudah aja jadi joki selamanya. Udah pasti dapat komisi. Sudah pasti apa yang dia harapkan. Ya, tidak ada kaitan dengan masalah weton segala macam itu kupret itu, ya. Joki aja selamanya. Oke, berarti kalau gitu Mas Jun waktu sempat ditawari yang kedua kan waktu itu kalau nggak salah. Itu di situ seumur hidup cuma sekali. Enggak, maksudnya ketika berhasil kemudian orang yang ngebiayainnya katanya nelfon lagi Iya, Bang Jon. nelfon lagi. Cuman kan saya jawab di situ cuma sekali. Nggak bisa 2 kali 3 kali. Oh, nggak bisa? Iya, nggak di situ. Nggak Terus, bisa? Waktu itu kan ke satu saya jadi joki. Nah setelah jadi joki dia tuh nyari serah terimaan. Nah, Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nyari orang yang pas naftu hari weton itu yang pas buat serah terima si uang tersebut itu. Jadi intinya saya jadi joki cuman untuk serah terima antara Goib dan saya. Nah itu betul. Oke. Begitu. Betul dari sisi mananya. Jadi- Bentar dulu. Bentar ya. Saya belum selesai bicara, Pak Bos. Ini Jadi perlu begitu. diluruskan Iya, ya. iya, iya, Ini iya. sampai sendiri ini perlu diluruskan. Ini narasumber Iya, sendiri. iya, iya. Punten ini. Iya, iya, bukan nggak saya apa-apa, sok pinter nggak di sini. apa-apa. Kita ya. diskusi di sini, Iya, diskusi sehat, ya. Begini, bukan Pak Bos. bentar Nih, dulu. maaf dulu. Ya kayak tadi ya. Katanya bicara masalah weton segala macam. Sekarang kan zaman medsos. Sudah aja woro-woro. Ya, siapa yang wetonnya hari ini? Ya, nggak bisa. Hari ini kan. Lebih mudah seperti gitu ya. itu, Lebih Mas. mudah. Bagus. Ngapain kita harus jadi? Punten, sebagai driver kan masih kan? Masih. Jadi begini, Mas Arif, Ya. makanya saya luruskan lagi nih. Tentang pekerjaan sesuatu manusia itu untuk menjalankan sesuatu pesugihan kan sudah ada batas-batasan tertentunya. Mas John belum pernah berhasil, tapi mengantar klien atau mengantar pasien berhasil. Nah dari situ keberhasilan Mas John itu. Dan juga kalau masalah weton itu penting. Oke. Penting dan sangat bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Oke, berarti kalau dari sini bisa disimpulkan kalau orang yang wetonnya nggak cocok sama pesugihan, mau pesugihan 1000 kali pun nggak akan beres. Gitu. Begini, nih saya luruskan lagi. Gimana, Pak? Kalau masalah weton Mas Arif, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Semua weton itu bagus. Oke. Setiap apa yang kita jalankan untuk mencari kesuksesan, harus dihitung dulu. Ada yang namanya misalnya namanya si A bisa diganti si B. Karena si A ini kurang keberuntungan. Nah itu, nah si B-nya ini pengganti nama ini sebagai sarana untuk menjembatani agar nama yang asli itu bisa menumpang ke nama yang baru. Baru sadar dia tadi. Ya, weton katanya bagus. Iya. Ya. Karena ini aura positif dari Mas Arif. Ini perlu dirukiah nih. Dua manusia ini perlu Begini ya dirukiah bagus. nih, perlu Ini maaf, dimandiin nanti. maaf bagus. Ya. Nih begini. Perlu dirukiah ini. Nih. Oke. Bagus. Ya gini, saya berbicara sebagai di sini tujuan saya itu untuk meluruskan sesuatu kelahiran. Bukan meluruskan, menyesatkan itu Misalnya namanya. bagaimana? Bagus pernah ngalamin nggak? Saya sih akal yang saya kedepankan. Pernah mengalami Iya, tidak tentang mau halusinasi ritual-ritual gaib. nanti, ODGJ. Coba datang ke rumah saya nanti saya buktikan di situ. Tadi kan tentang ritual-ritual itu ada dari zaman dulu itu ada. Oke, sekarang gini, maaf Abah Sukma. Makanya saya minta waktu sebentar ya. Oke. Tapi gini, Mang. Abah Sukma, saya mau tanya, dari sekian banyak ritual yang pernah Abah Sukma lakukan, berapa persen yang berhasil, Bah? Kalau saya yang datang sama saya bukan pejabat, Oke. semuanya orang-orang yang kere, Oh, orang kere ya, Bang? orang kere semua. Dan saya ritualin itu sukses semua. Sukses semua? 100% itu yang berhasil itu cuma 80%. Yang berhasil 80%? 80%. Abah Agus 80%, Bah. Kesuksesan yang pernah sama Abah Sukma gimana? Jadi begini, itu tolak ukur 80, Itu tinggi banget angkanya, 75, itu kan sudah luar biasa ya. Jadi kategori 80% sendiri ini sudah B+. Ya, Terus tadi dikatakan bahwasanya orang-orang yang katakan orang-orang yang terpuruk yang datang ya. ke Abah Sukma yang Ya. konon katanya beliau sendiri seorang paranormal, Ya. parah. Berarti abnormal punten ya ke situ tuh kan. Ya. Apa-apa, Nah suka aja ini bicara, perlu Bapak. diluruskan juga. Kalau saya mau berobat, Ya. saya akan lihat-lihat dulu. Bukan bicara secara fisik. Dari belakang ini sudah mulai. Sudah mulai ngerasain apa nih, Sudah Bang? merasakan getaran-getaran negatif ke saya sendiri. Oh Ya. gitu. Ini tolong yang di belakangnya ini sudah mulai emosi itu yang di belakang kesinggung. Begini ya bagus ya. Kesinggung tuh. Orang-orang yang datang kepada saya, Mas Arif, orang-orang yang kere. Jadi saya bantu untuk ritual tentang itu, tentang pesugihan. Saya anjurkan pesugihan.
Tetapi tanggung sendiri resikonya. Itu ada yang tumbalan nggak sih Bang? Ya macam-macam Mas Arif. Ada yang pakainya uang. Oh gitu. Yang Tapi- sampai maaf keluarganya Tapi sampai saya di sini berbicara nggak promosi nih. enggak. Karena saya sudah berhenti nih. Nggak Ada apa-apa. yang pakai Berbagi uang. pengalaman aja. Iya, kayak pakai uang, pakai tumpal. Ada yang setahun 2 kali. Itu yang pernah Mas John katakan itu ingin yang setahun itu tumbalnya itu 3 kali. 3 kali. Berarti yang setahun itu 3 bulan sekali. Wow. Nah itu jarak yang setahun. Jadi kalau kita berbicara tentang pesugihan, apa sarankan untuk silakan aja jalankan. Orang hidup itu mencari apa sih? Mencari harta, tahta. Semuanya itu normal-normal aja bagi saya. Betul, betul. Kalau tidak melanggar tentang apa merugikan Abagus, merugikan Mas Sarip. Oke, selagi tidak merugikan orang lain. Nah, Betul, itu. betul. Kalau saya bicara seperti ini ya terus terang aja. Tensinya naik. Oke. Makanya kata Bagus di belakang Iya. ikut-ikutan gitu. Karena saya Iya di belakang tuh ikut-ikutan. Itu Karena kan. sejatinya saya itu kalau dipancing-pancing masalah emosi, ini untung yang di belakang nggak nyerang aja. Kalau nyerang udah habis dia Saya tuh. juga udah siap Gitu. ini ya. Tapi katanya Abah Sukma udah beres, udah selesai yang kayak gitu-gitu aja maksudnya nggak berlanjut gitu. Sekarang Ya, udah. begini, saya berbicara di sini nggak berbicara untuk promosi, saya untuk yang pesugihan-pesugihan itu jalankan. Orang itu mintanya apa sih kaya? Oke. Nafsi-nafsi ya. Nah Masing-masing. kita itu nggak jangan bicara munafik lah. Orang itu yang dicari itu apa harta? Itu Mas Arif. Oke. Jadi kalau Abah Agus ini mungkin memandangnya seperti itu tuh cuman sulap ya. Trik begitu. Ya itu tadi lah. Itu kan semua itu banyak trik lah. Ya. Trik dari para Banyak dukun, tipu kuncen. muslihat dari dukun, kepandaian, kecepatan tangan si dukun itu sendiri, keterampilannya si dukun sendiri. Hipnotis begitu. Bukan kalaupun di dunia mistis seperti ini kan bukan ke hipnotis tapi ada bahasa kegendam ilmu-ilmu ke arah situ tuh ya. Karena saya juga mempelajarin sebetulnya ya, tapi tidak diperdalam ke arah situ. Nah, terusan dalam kehidupan kita ini bukan bekerja mengejar ke harta segala macam. Kita ini kan semua akan kembali ke siapa? Ke yang Maha Pencipta. Ya, segala kalau sesuatunya tentang masalah ke arah kembali situ. itu Nah, semuanya terusan sudah juga tahu. tadi jangan sampai nanti nafsi-nafsi segala macam. Nafsi kata siapa? Istri kita tuh, ya. Itu kan awalnya orang lain. Ke arah situ tuh kan. Sama dengan kita sekarang membantu seseorang yang lagi kesulitan, masalah pesugihan, pasti dengan tanda kutip orang pun akan memberi sesuatu sebagai imbalan, dimakan anak istri sama dengan menjerumuskan. Itu menurut pandangan saya. Jadi begini, bagus. Kalau bagus berbicara seperti itu, berarti itu seorang waras. Ya waras saya. Terus orang yang dalam pandangannya lagi terang. Kalau ini kan istilahnya orang-orang yang melakukan pesugihan seperti itu kan orang yang sudah kepepet. Gelap mata gitu. Dalam artian sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin bagi dia jalan itu jalan yang terbaik begitu. Tapi dalam pandangan Abah Agus itu selalu dikait-kaitkan dengan hal yang halu. Oke. Sedangkan saya sudah mengalami, wah istilahnya nggak kehitung saya. Sudah mengalami banyak-banyak, benar-benar banyak macam-macam pesugihan saya alami. Ya, saya ngerti. Tapi gini, Abah Agus, maaf, saya balik lagi ke Abah Agus. Kalau misalkan ada orang susah, kemudian kita tolong, tapi jalannya menurut Abah Agus sendiri nggak beres, itu gimana, Bah? Ya sama dengan kita menjerumuskan. Tapi ya. dia lapar nih, Bah. Jadi bila mana seseorang dalam kondisi lapar segala macam, kita akan bantu sesuai kemampuan kita sendiri. Itu ke situ. Tapi kalaupun misalkan dia, aduh saya lapar belum makan, ya saya yang adanya. Itu ke situ. Tapi kalaupun misalkan dia minta tolong uang, disesuaikan kemampuan saya juga. Tapi dengan asumsinya Mas John tadi gimana menurut Abah? Ya itu bahasanya orang waras. Tapi kalau orang lagi kepepet banyak utang ditagih kanan kiri. Makanya ya seseorang itu sendiri harus banyak dekat dengan para alim ulama setidak-tidaknya. Kalau kita mengklaim bahwasanya kita pengen waras, gabunglah dengan orang waras. Kita bukan tukang minyak nih, tukang jualan minyak wangi. Tapi karena saya sering nongkrong, setidaknya kan aroma minyak wangi itu nempel ke saya. Itu logikanya. Ya, jadi bukan berarti ke orang kepepet terusan kita arahkan ke masalah pesugihan segala macam. Masya Allah, cung siraku.
Semakin panas nih debat kita atau bincang-bincang kita hari ini. Yang mana Abah Agus sendiri merasa bahwa pesugihan itu tidak ada. Tapi kenyataannya memang ada. Jadi masih abu-abu ya. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Oke, kalau menurut saya pribadi pertanyaan dari Mang tadi, pesugihan itu ada apa enggak? Saya ngambil tengah nih Mang. Kenapa saya ambil tengah? Karena dari dalil Nas Al-Quran sendiri itu dijelaskan ada. Tapi tidak spesifik bilang itu pesugihan enggak. Tapi lebih ke laki-laki yang dari kaum manusia meminta perlindungan atau meminta tolong kepada jin dari bangsa laki-laki, maka akan menambah kesesatan. Dari ayat itu, surah Al-Jin ayat 6, itu sudah kemana-mana itu. Ada yang ke pesugihan, ada yang ke anti misalkan model-model seperti itu. Implementasi awalnya dari situ dulu. Nah makanya saya nanya ke Mang John, salah satu orang yang menurut saya kasus percobaan pesugihan lah ya. Percobaan pesugihan paling banyak. Betul. Itu awalnya tuh kok bisa demen banget sama yang hal-hal seperti itu. Ditambah lagi dengan Abah Agus yang kayaknya Abah Agus juga saya yakin bukan orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi kayaknya beliau juga kayaknya pernah punya trauma atau pernah ada saudaranya dulu yang tertipu ya. Mohon maaf nih Mang. Benar itu bagus. Jadi apa yang disampaikan Mas Arif itu betul adanya. Nah, kan? Kebetulan sih bukan teman sebetulnya. Apa ya. itu? Bukan saudara. Tapi orang jauh yang kebetulan waktu saya mau ziarah. Iya. Ya di situ kok ada seseorang, saya tanya, sampean dari mana Mas? Oh kebetulan saya dari Lampung, ada apa di sini? Saya lagi ritual apa? Pesugihan apa? Katanya uang balik, ada bang goib segala macam. Loh dari Lampung datang ke wilayah sini, sama siapa? Terus diminta uang, iya. Hutang berapa? Ternyata dia tuh punya showroom mobil awalnya. Ketipu oleh salah seorang kliennya kurang lebih sekitar 110 juta. Habis-habisan datang ke makam. Ke makam ditipu oleh seseorang. Oh. Ini kan aduh, ya itu yang perlu kita luruskan. Bentar, kalau ini kan ceritanya datang ke makam ditipu oleh seseorang, itu jelas oknum. Ya. Oke, oknum. Iya, oknum. Karena dia bukan lari ke tempat yang benar. Kalau lari ke tempat yang benar-benar itu tempat pesugihan, ya beda lagi. Sebentar, menarik nih. Dua kata lucu sih Mang kalau menurut saya. Tempat benar pesugihan itu lucu. Maksud saya begini Mas Arif. Iya, tempat yang benar-benar itu tempat pesugihan. Iya benar-benar. Berarti kan ada yang tempat nggak benar. Iya banyak. Iya. Banyak. Banyak. Begituan banyak. Yang ini Abah Gus ceritakan kan dia datang ke sebuah seseorang atau tadi gimana? Iya. Ke seseorang. Terus ditipu berarti kan itu kan oknum. Ada oknum. Ya banyak yang begitu memang. Oke. Banyak. Tapi yang selama ini Mas John lakukan ketika melakukan pesugihan kan banyak yang gagalnya nih. Banyak gagal. Merasa tertipu nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak ditarget atau saya tidak ditekan masalah biaya. Nggak mengeluarkan uang. Oh gitu. Tidak. Awal nggak ngeluarin duit? Mengeluarkan memang mengeluarkan, tapi hanya Ala kadarnya. Bukan saya ditekan sekian juta, enggak. Kalau Abah Agus tadi gimana ceritanya? Jadi begini, ya ini tadi kan pesugihan itu sendiri, ini kan bersikukuh. Iya. Ya, saya akan coba imbangin. Terus terangnya perlu diluruskan. Iya, iya. Pesugihan sendiri itu adalah satu hal yang sesat. Iya. Ya, hanya mimpi. Waduh, saya nanti akan mendapatkan harta, uang segala macam. Saya tidak ingin teraniaya, terhina oleh siapapun juga. Iya. Udah terbayang ini halunya sendiri. Ngayal itu gitu. karena khayalnya tinggi. Bagus. Coba bentar buktikan dulu. tentang kesesatan seseorang. Bentar dulu kalau saya lagi ngomong ya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Tenang, Pak. Bentar. Sabar, Pak. Ini Buktikan perlu diluruskan ya. Saya perlu juga bisa diluruskan. marah nih kalau begini nih. Kamera aman kan nih? Tenang Abah Ya. Sukma tenang. Ada saya insya Allah. Enggak, Gimana kamera lanjutnya? aman enggak? Kalau kameranya aman. Bapak-bapak mohon agak tenang ya. Tenang, aman. Kita dengarkan dulu asumsinya Abah Agus Ya. gimana. Dengerin Abah dulu Agus ya. agak tenang sedikit Abah. Dengerin dulu coba ya. Ini perlu diluruskan nih, jangan sampai bikin sesat ke yang lain. Tadi menanggapin apa yang Mas John katakan, bahwasanya dia tidak merasa dirugikan. Iya. Dirugikan itu bukan masalah duit saja, waktu. Sebentar Pak Gus. Iya. Kalau saya lagi ngomong diam dulu coba ya, Saya diam diam. dulu. Saya luruskan dulu Ini nih. perlu diluruskan dulu. Yang Maksudnya namanya gimana? dirugikan itu siapa? Pak Jun sendiri kan pernah Ini kan dirugikan. begini. Iya, Tadi iya. dia tidak merasa dirugikan. Jadi di otaknya sendiri jangan bicara duit. Iya, Ini. iya, Tapi iya. bicara Kalau waktu saya- juga ini sudah terbuang. Ya Secara kalau waktu kalau juga, waktu kan? sih sekarang gini Pak, Abah itu dari rumah membeli rokok ke warung aja itu udah waktu yang dibuang. Karena Abah mau ke warung ada prosesnya itu jalan. Betul.
menurut saya itu juga waktu yang dibuat. Tapi maaf gini Mang John, Iya, iya, ketika Mang John melakukan pesugihan yang Betul, gagal tanda betul, kutip gitu. betul. Itu istri tahu nggak? Ya kalau keluarga saya udah bukan rahasia lagi. Tahu lah ya. Tahu. Ketika melakukan pesugihan yang gagal, istri tuh ngarep-ngarep nggak sebenarnya? Kalau istri dalam pengharapan tidak ada. Ngarep ya semoga Bapak berhasil gitu, pernah nggak begitu? Tidak ada dan terus tidak saya iming-imingi hal-hal yang seperti itu. Yang penting dia tahu, dia setuju. Oh gitu. Masalah berhasil atau enggak? Itu terserah saya. Oh gitu. Saya pembicaranya. Gimana Pak Sukma? Pembicaranya Gimana? Mas John saya memahami. Ya. Mas John itu sebetulnya untuk mencari ada enggak sih pesugihan itu. Oh, sekedar Ternyata ingin enggak. tahu. Ah iya, saya udah melihat dan udah merasakan yang di hatinya Mas John nih. Iya. Jadi Mas John itu bukan sebagai pelaku tapi mencari keberadaan itu ada enggak. Karena penasaran. Karena penasaran dan ternyata Mas John yang pernah diceritakan di MM berkali-kali. Ya. Itu sejatinya itu mencari ada tidak enggak seperti yang bagus Sebenarnya, halu-halu itu. itu. Betul enggak Mas John? Sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya ya apa yang dikatakan Abah Sukma itu benar. Cuman berkali-kali itu saya mengalami itu memang ditimbulkan. Ditimbulkan gimana? Iya, ditimbulkan. Wujud uangnya gitu. Wujudnya dikasih lihat lah istilah dilihatkan gitu. Wujud uangnya ada. Iya, ada. Gepok-gepokan itu iya, ada. kalau nggak, ya kalau saya ceritakan ya banyak yang nggak percaya lah. Gitu. Ketawa saya, jujur aja Makanya ya. Bagus selalu Terserang mengomentari. aja ini. Udah ngawur ini bicaranya. Iya, Kalau sekarang gini. bagus sih enggak memahami Ya sekarang, mistik tuh ya enggak ini memahami. menghayalnya Saya halu ini Iya. terlalu tinggi ini. Iya, iya. Ya jangan-jangan udah pulang dari sini bisa masuk ODGJ ya. Jadi Ke rumah sakit jiwa hati-hati sampean ya. Perlu bentar. Tadi disampaikan dia sendiri katanya kan tidak untuk mencari pesugihan, melakukan investigasi bahasa kerennya kan, Mencari tahu, Penyelusuran, mencari tahu ingin gitu. tahu segala macam. Jadi Dan begini, konon- Bagus. Bentar dulu. Dan konon katanya Orang itu wajib mencari uang tahu ada loh. segala macam, bisa dipegang tidak, bisa dibuktikan tidak. Coba Mas John gimana ketika ada gepokan duit di kardus-kardus itu? begini ya Mas Syarif. Itu yang ditimbulkan uang, yang diperlihatkan uang itu bukan 1 kali 2 kali. Oh iya. Iya. Bahkan ada nih. Itu bukan saya sendiri, teman saya juga ikut lihat. Enggak cuman Mas John berarti yang lihat. Dipakai tidur. Duitnya dipakai Iya. tidur. Bisa dibawa pulang. Nanti dulu Mas Arif. Itu uang setelah dikasih ini hanya sekedar bantahan dari Iya, Abah iya, Agus iya. ini. Sampai teman saya itu uang tidak ada lagi 200.000. Uang itu dijadikan satu dengan uang goib itu. Iya. Orang namanya uang dikeplek-keplek, kerasa uang kok. Jadi teman saya punya uang 200.000 sampai disimpan. Barangkali kalau yang lainnya hilang ini Masih ada gitu. iya kebandang lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Yang barisan dia tuh kebandang. Oke. Betul tuh Kak, yang dibicarakan Mas John itu betul. ada. Ternyata proses itu ada salah satu kurang syarat lah gitu. Akhirnya meledak tuh kamar. Buar, setelah meledak. Ini maaf uangnya- dulu Mas John, saya potong dulu ya. Jadi yang dikatakan Mas John itu sebetulnya betul semua. Dan maaf nih Abah Gus. Abah Gus jangan sekali-kali mengatakan lalu itu fakta loh. Beliau sendiri yang menjalankannya. Itu. Jadi Abah Gus itu harus mendalami dulu tentang masalah spiritual dan para praktisinya harus mendalami dulu. Ini maaf nih, bukan menyindir-nyindir nih. Jadi jangan memonis orang itu halu. Ada kayak orang itu ingin mencari nyata dan buktinya itu ada. Ngomong apa tadi kan beledak apa bisa saja dia kan merokok. Kan ini namanya laki-laki saksinya ya. nih. Laki-laki kan merokok. ini bisa ada saja. buktinya. Itu yang menyaksikan Iya, sama iya, 5 iya. orang itu. Itu Iya, bisa beleduk iya, ke arah situ. Ah, ayam. Logika. Diam dulu ya, kutu kupret kamu tuh. Jadi- Diam dulu. Ini saya logika lebih mengedepankan. iya. Kalau betul ada pesugihan, semua orang akan kaya raya. Nggak masuk. Tidak ada yang mau kerja ke arah situ tuh kan. Akiunya nggak jalan nih. Sampai yang tidak punya akil, orang mencari iya, kesugihan, tidak punya akal, orang akal mencari juga nggak ada kekayaan di itu nggak sini. mudah Bagus. Ya di situ. Orang mencari kaya itu nggak mudah. Kita bekerja aja itu susah. Cari kerja yang Apalagi benar, mencari yang kekayaan. tekun, yang pasti. Oke, Jangan sekarang menghayal. oke, Abah Agus. Sekarang gini, Abah Agus, Abah Sukma maaf. Balik lagi ke ceritanya Mang John tadi yang uang 200.000 itu gimana ceritanya pas meledak? Itu Lari kemana? Uangnya lari ke bawah. Ikut hilang. Ikut hilang. Nah, menurut Abah Sukma gimana itu uang 200.000 hilang lari ketarik atau gimana? Padahal kan 200.000 uang temannya Asli uang teman Mang John ya, saya, iya. bukan dari uang goib itu ya. Bukan. Itu uang dari mana Abah Sukma? Begini, yang namanya gaib. Ya, saya terangkan lagi nih. Gaib itu ada 2 faktor. Ya. Apa yang pernah dikatakan Mas Syarif tentang ada yang jahat dan ada yang tidak jahat. Ya. Nah, uangnya Mas John yang 200 itu hilang. Ya. Itu diambil sama orang-orang yang tidak terlihat sama Mas John.
Jin ya. Nah, Oke. itu. Jadi yang namanya copet nih, Ya. kita berbicara tentang copet, maaf Ya. ya. Dunia gaib juga ada copet. Oke. Kita manusia wujud juga ada. Maling lah. Nah, uang yang diambil sama Mas John ini, yang hilang ini, kalau emosi saya agak buyar. Iya. Uang Konsentrasinya. yang ditaruh itu 200 Yang ditaruh ribu. itu hilang, itu diambil. Nah, itu yang mengambil itu bangsa-bangsa yang tidak terlihat. Jadi kalau Abagus mengatakan itu pesugihan orang sejagat buana kaya semua. Jadi kaya. Harus mencari pesugihan semua. Ada tahapan-tahapannya. Betul. Jadi kita itu kalau mencari pesugihan, maaf nih Bagus. Besok kita datang ke si A. Langsung kaya, itu melalui proses dulu Bagus. Jadi kalau melalui pesugihan, Abah anjurkan, silakan aja. Tetapi tanggung sendiri akibatnya. Tapi gini Abah, maaf. Kalau orang melakukan pesugihan sekali gagal, itu bisa diulang lagi nggak sih? Dengan pesugihan yang sama, tempat yang sama misalkan. Kegagalan manusia itu bisa diulang sampai 3 kali menurut hitungan. Oh, sampai 3 kali. 3 kali. Kalau sampai 7 kali gagal berarti ada apa dalam diri saya. Oh gitu. Seperti Mas John ya. Nah, Sampai itu. beratus-ratus kali kalau Iya. gitu. Jadi setiap kita usaha pasti ada gagal dan suksesnya. Di tempat yang sama nih ceritanya nih. Beda lagi. Oh beda lagi. Oke. Itu. Setiap kita usaha itu gak ada gagal, ada suksesnya. Pokoknya kita jangan patah arah untuk melemah lah. Kita harus semangat aja Iya. intinya. Sekarang gini, maaf Abah Sukma. Balik lagi ke Mas John nih. Tadi soal pesugihan. Saya melihat cerita Mas John soal pesugihan yang uangnya sudah ada di kardus Indomie kalau nggak salah. Ya, Iya. yang waktu itu sempat ada badak masuk, bener nggak? Iya. Saya nonton soalnya itu. Itu jadi bukan badak, Apa itu? kepala badak badannya ular. Kepala badak, Iya. badannya ular. Iya, Itu yang lihat Mas John aja atau yang lain juga ngelihat? Yang enggak lah, orang satu, saya sendirian dalam satu barak itu. Uangnya udah ada di situ. Udah ada. Di kardus. 16. Sudah bisa dipegang. Ya sudah bisa dipegang. Sudah bisa dipegang. Kalau dipegang belum, baru kelihatan. Baru Nah, kelihatan. setelah uang itu nimbul, Ya. itu sekitar ya mau pagi lah, mau pagi. Oke, oke. Karena ramyang-ramyang sudah kedengeran gitu lah. Suara azan subuh gitu ya. Belum, asola-asola Iya, tuh iya, itu. iya. Uang sudah timbul, saya keluar. Karena di luar ada teriakan jeritan orang minta tolong. Oh, yang katanya nggak boleh keluar gitu ya. Iya. Akhirnya Mas John keluar. Saya keluar, setelah saya keluar, ya memang di situ ada seorang perempuan dianiaya sama laki-laki. Manusia bukan? Manusia. 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 Nah setelah saya lerai itu, Ya. setelah saya pisah, dalam kamar lain itu keluar, Ya. ikut misa. Nah setelah dipisah sama orang, saya ingat di dalam saya sedang Ngituin duit. ngadepin uang. Begitu saya masuk udah nggak ada. Kesimpulannya apa itu? Itu semacam kodam pendamping ada di situ. Jadi setiap uang itu ada pasti ada penjaganya. Oh, Gitu. oke. Itu penjaganya yang diceritakan Mas John itu Iya, iya, iya. apa kepala badak Mas John. Iya. Kepala badak itu sebagai Badannya ular penjaganya itu. itu. Menurut Abah Agus gimana, Bah? Kepala badak badannya orang Jadi jadi begini, kodam pendamping sebelum duit tuh jawab, gimana? ya kepala badak, ada kepala ketek apa juga ya. Ini saya nanggapin yang Abah Sukma tadi. Iya, iya. Ya, bahwanya seseorang melakukan pesugihan, ya melakukan pesugihan. Berarti kan dalam tanda kutip, seseorang melakukan pesugihan itu pengen ada perubahan nasib, Betul. ya. Iya. Dia kan sudah melakukan, katanya gagal di satu tempat. Udah kayak gitu harus pindah lagi, pindah ke tempat lain lagi kan. Ya konon katanya ya, Iya. kalau di luar sana kan ada biaya, Iya. harus selesai segala macam. Sudah jelas-jelas orang tersebut dalam kondisi kesulitan. Ya. Ini akal. Karena kita bicara ini di dunia nyata, di dunia akal. Logika yang saya kedepankan. Terus tadi Mas John sampaikan bahwasanya uang di salah Kardus, satu kardus. kardus itu bertumpuk segala macam, masih ada segelin segala macam. Dipegang nggak tadi kan pertanyaan. Ternyata nggak bisa dipegang. Ini nambah ngaco. Nanti, bentar Pak, dulu, saya nambah garis ngaco. bawah. Jadi mimpinya bukan- terlalu tinggi. bukan- ya. bukannya Karena nggak- bentar dulu kalau saya lagi ngomong tuh ya. Jadi begini, ini mimpinya terlalu tinggi banget. Ini perlu Saya diluruskan. di sini enggak Jadi selesai bukan. acara ini perlu dua-duanya di Saya rukiah. di sini Asli. saya di sini enggak membela Mas John nih. Saya berbicara tentang apa yang saya sudah jalankan dan apa yang pengalaman saya. Itu uang itu ada. Uang itu ada betul. Tapi kalau Abah Agus mengatakan itu enggak waras, itu enggak.
Ya dia sendiri belum pernah melakukan seperti itu kok. Emangnya iyalah wong saya mah normal. Menurut Abah Agus jadi semua ini sulap dan halusinasi begitu? Jadi yang pertama itu bertemu dengan oknum. Seseorang yang lagi kesulitan segala macam, ini akalnya sudah tidak dipakai. Artinya video-video yang ada di Malam Mencekam ini narsumnya palsu semua begitu? Bukan berarti palsu semua. Ya, bukan berarti palsu semua. Beliau ini pernah melakukan. Bisa saja pernah melakukan dalam kondisi kepepet segala macam. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya ini terhalusinasi, diperdaya oleh para setan, jin, demit dan lain sebagainya. Dia bisa mengatakan bahwa saya sebagai seorang Habib, seorang jin, rapal-rapal Qurannya lebih pandai segala macam. Sementara manusia yang Allah ciptakan lebih sempurna ini terperdaya. Tapi mereka menerima kekayaannya juga tuh, menikmati. Mereka menerima kekayaan berapa lama? Ya memang ada batas Berarti waktunya. intinya ini perkataan ini kan berarti intinya kan mempercayai adanya pesugihan. Ya, betul. cuman Kan mungkin begitu, karena betul. banyak Jadi begini, memperdayai ya, tadi. Tadi Ya. kan istilahnya memang banyak orang yang bercerita. Ya. Kalau saya kan lebih mengedepankan akal sehat. Ya, kata logika, Mas Waras. logika. Akal sehatnya Waras bagaimana, itu Bagus? keluar, Coba ya. diceritakan yang Akal betul. sehat. Jadi kalau Bisa dibuktikan saya nggak akan akal percaya bila mana dilihat dengan mata kepala sendiri. Oke. Tadi ceritanya uangnya sudah ada segala macam. Cuma kan tidak bisa dipegang. Berarti mimpi. Iya, Karena dia dibayangannya bukannya dia ini saya- sudah ada saya- uang mimpi. Saya katakan sekali lagi, bukannya tidak bisa dipegang, belum dipegang. Hanya baru dilihat. Begitu. Oke, sekarang Yang gini benar Mang John, begitu. maaf. Ini pertanyaan sederhana sekali buat Abah Sukma, Mang John sama Abah Agus. Sederhana saja. Menurut bapak-bapak bertiga ini, antara logika sama goib itu nyambung nggak? Abah Agus, Logika. sama ya, hal goib nih. Memang sih namanya akal itu sendiri memang terbatas. Ya, Yang tidak terbatas adalah dalam hati. Musuh yang paling terbesar dalam kita bukan setan, jin segala macam, tapi diri kita sendiri. bisa ketemu nggak maksudnya? Logika sama Nah, udah kayak begituan ya. Jadi antara logika dan sifatnya goib sendiri ini dikembalikan ke diri kita masing-masing. Tetap kita memohon nur ilahi rob tadi. konklusinya bisa ketemu enggak? Bisa ketemu nantinya. Bisa dibuktikan Karena kan? kita harus Bisa meyakini. dijabarkan kan? Iya. Itu Nggak ke apa-apa. arah situ, Iya, kan? nggak apa-apa. Itu menurut asumsi Abah Agus gitu. Iya. Kalau Mang John gimana? Goib karo logika gimana? Bisa ketemu nggak? Maksudnya bisa manjing beli? Iya pasti ketemu. Yang namanya goib sama logika kan kayak dohir sama batin. Oke. Laki-laki perempuan, siang dan malam. Oke. Langit dan bumi, semuanya bisa menyatu. Logika dan hal gaib bisa, ketemu. menyatu. Bisa Iya, ketemu bisa, ya? Bisa ketemu. Bisa ketemu ya. Iya, Abah Sukma. sebab di situ ada perjalanan. Iya. Abah Sukma gimana? Jadi begini, yang namanya gaib, manusia juga gaib menurut saya. Oke. Karena kita dilahirkan itu dari gaib. Oke. Ya. Jadi antara gaib itu ada di batin dan lahir itu ada di pikiran. Oke. Jadi dua-duanya itu menyatu. Nah, Nah makanya Abah Sukma bisa membuktikan secara gaib, nyata, tanpa membaca mantra. Semua orang juga bisa. iya. Itulah kebesaran sama pencipta. Agar manusia itu bisa mempercayai tentang gaib. Oke. Baik. Sekarang dari ketiga asumsi tadi saya simpulkan. Kalau misalkan gini. Di jalan kemudian ada 3 orang ya bapak-bapak bertiga lah. Kemudian lihat di sebelah kanan jalan. Tiba-tiba ada warung Abah Sukma lihat. Mang John lihat tapi Abah Agus nggak lihat. Secara logika nggak kelihatan. Tapi secara goib kelihatan. Menurut Abah Sukma, Abah Agus gimana? Jadi begini, itu kan dikembalikan kepada diri kita Ya. sendiri, ya. Bila mana seseorang peka, kita berbicara masalah unsur cakra di sini. Ada yang bahasa cakra mahkota, Oke. cakra pikiran dan cakra ajna. Ajna, Orang mengatakan itu disebutnya indera keenam dan memang tidak mudah. Ya. Terkecuali kalau ada bahasanya itu keturunan, ya. Laduni bahasanya itu tanpa proses belajar segala macam orang boleh katakan Indohome kayak ke situ tuh kan. Turun Wisnu, itu ke turun arah Wisnu situ lah. tuh. Iya. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu secara logika diterima nggak Abah? Abah nggak lihat, Mang John Abah Sukma lihat. Ya itu dikembalikan kepada keilmuannya masing-masing. Oke. Kepada keilmuannya masing-masing. Oke. Kalau misalkan cakra kita, cakra ajnanya sudah terbuka, itu pasti akan terlihat. Nah ini memang timbul satu perdebatan juga. Oke.
Itu ke situ kan. Berarti tadi yang dikatakan, maaf ya saya nggak ngebelain Mang John ataupun siapapun di sini, saya cuma menengahi. Berarti tadi yang dikatakan Mang John soal uang yang sudah ada di kardus, kemudian uang yang sampai dibikin tiduran gitu sama temannya Mang John. Yang ngelihat itu kan bukan cuma Mang John sendiri kan? Berlima saya. Ada orang lain, Berlima, ada orang iya. lain. Secara logika itu kelihatan uang. Tapi ketika ada ledakan itu nggak bisa diterima secara logika. Itu ledakan dari mana gitu loh. Betul kan? Betul. Nah menurut Abah Agus itu bisa diterima nggak? Ya kalau itu sih nggak bisa diterima. Masih nggak bisa Nggak diterima? bisa diterima. Ledakan bisa dari korek api. Gimana Pak Sukma? Ya, Menurut Pak Sukma gimana? Begini, yang namanya sesuatu benda yang tidak terlihat itu perwujudannya itu bermacam-macam cara. Ada yang bola api, ada yang suatu ledakan. Kalau saya sih percaya tentang adanya gaib. Karena saya sendiri pernah melakukan seperti itu. Dan tentang benda-benda yang meledak itu sesuatu perwujudan gaib yang sama pencipta untuk memberitahu kepada makhluknya seperti kita manusia. Nah itu. Tapi secara logika nggak bisa diterima Bah. Gak bisa diterima aja gimana? Ya itu ledakan dari mana? Kata Abah Agus katanya paling itu ada yang lagi ngerokok Kalau- megang korek meledak kalau- gitu-gitu Abah Agus ya? Saya tidak merendahkan kemampuannya bagus sebetulnya. Tapi saya harus meluruskan bagus. Yang namanya gaib itu dibuktikan itu untuk memberitahu manusia itu dengan bermacam-macam cara. Iya. Ada yang cara ledakan, ada yang asap, itu macam-macam. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang gaib, tentang perwujudan yang tidak nyata dan nyatanya kita manusia aja bisa kenal sama Bagus, sama Mas John, sama Mas Arif itu nyata. Ya kita juga harus mempercayai itu. Baik. Nah dari bincang-bincang tadi dan sedikit debat, timbullah masalah antara pro dan kontra ya. Bagaimana menurut Mas Sarip dari sudut pandang Mas Sarip sebagai peruqyah? Oke. Kaidahnya seperti apa ini? Kaidahnya begini ya Mang. Terima kasih Mang E. Tadi saya agak sedikit mewakili tugasnya Mang E sebagai Iya. host di sini ya. Karena saya kepo Mang. Kebetulan ada bapak-bapak ini yang punya pengalaman masing-masing. Soal yang pertama tentang kasus pesugihan. Jadi boleh dibilang pesugihan itu tadi secara nas Al-Quran ada. Manusia meminta tolong kepada bangsa jin. Ujung-ujungnya manusia itu akan ditambah kesesatannya oleh bangsa jin. Itu yang pertama. Terlepas orang itu mau melakukan pesugihan atau tidak, ya itu masing-masing silakan. Saya sebagai boleh dibilang praktisi ruqyah, sama sekali tidak pernah menganjurkan untuk melakukan pesugihan. Kalau kata Abah Agus bilang tadi, ada orang ketipu karena kepepet hutang dan segala macam. Kalau menurut saya, di dunia ini nggak ada orang yang baik-baik saja, Mang. Semuanya itu sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing gitu kan. Ada yang diuji dengan harta, anak, keluarga, saudara, pekerjaan. Tapi tadi intinya, kalau kita sudah menggadaikan akidah kita kepada kepada setan, kepada jin, neraka ancamannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal hal goib. Kalau yang tadi dibicarakan bapak-bapak ini, Abah Sukma tadi saya sempat kaget loh bilang goib itu ada dua. Betul. Tapi untuk penjabaran menurut perspektif Islamnya agak kurang tepat. Jadi secara Islam goib juga ada dua, Mang. Satu goib mutlak, yang kedua goib muqayyad. Muqayyad itu alternatif. Kalau goib mutlak itu mencangkup keberadaan Allah Ta'ala. Kapan hari kiamat, kapan matinya seseorang, surga dan neraka itu ada di sebelah mana. Itu goib mutlak, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau goib muqayyad ataupun goib yang bisa kita jangkau seperti gini. Virus, bakteri, jamur. Kalau dilihat secara kasat mata, nggak bisa. Tapi karena ada alat, mikroskop yang tadinya goib nggak kelihatan, kita pakai alat, akhirnya bisa terlihat, terjangkau. Begitu juga bangsa jin. Bangsa jin bisa kita jangkau, bisa. Menurut Abah Sukma sebagai spiritualis kejawen mengatakan bahwa bangsa jin itu begini. Itu asumsi beliau, kita hormati, nggak masalah. Menurut Mang John sebagai the man of pesugihan gitu kan, punya asumsi siluman, jin itu begini, itu asumsi beliau. Begitupun dengan Abah Agus yang skeptis. Skeptis tentang pesugihan itu nggak ada, halu ini dan itu karena berangkat dari salah seorang saudara Bah ya. Kekecewaan. Kekecewaan, tertipu oleh oknum.
balik lagi, bangsa jin itu ada. Setiap jin yang fasik pasti menawarkan kegelimangan harta dunia lewat pesugihannya, kemudian lewat jalan pintas untuk menjadi orang kaya. Tadi balik lagi kalau bicara goib, semuanya bisa terukur kok. Bisa terukur lewat mana? Kita belajar. Semuanya ada di Al-Quran sama hadis Rasulullah. Kalau kita bilang bangsa jin sama kita kalah, Mang. Kenapa saya bilang kalah? 1-0 poinnya. Karena bangsa jin bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Dari situ kita udah kalah. Tapi gimana supaya kita bisa menang? Balikan lagi semuanya. Di Al-Quran sama hadis Rasulullah. Contohnya, bangsa jin tuh makannya apa? Jelas dijelaskan di Al-Quran, di hadis ada penjelasannya. Bangsa jin tinggalnya di mana dijelaskan. Jin bisa nikah nggak dijelaskan, semuanya ada. Jadi balik lagi, kitanya tuh seperti apa? Banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya kepada orang yang tepat. Jangan tergiur sedikit pun tentang pesugihan, karena naudzubillah dosa yang paling nggak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa ketika Allah disamakan dengan makhluknya, disamakan dengan ciptaannya. Artinya pesugihan ada? Kalau menurut nas Al-Quran ada. Ada. Abah Agus, menurut Mas Arif, pesugihan itu ada? Kalau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arif sendiri, ya ini kan menurut pandangannya, bukan Mas Arif berarti, bukan Mas Arif, memang Al-Quran dan hadis. Tapi karena terbentur dengan pernahnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, seseorang yang sedang terjerumus, yang sedang kesulitan, dibawa ke masalah uang bank goib segala macam, itu kan bullshit. Itu ke arah situ kan. Jadi mau tidak mau ya saya mengatakan ya satu skeptis buat saya. Skeptis. Ya. Satu tanda tanya besar. Betul. Dalam arti pesugihan menurut Abah Agus juga memang ada ya. Memang cuman sih. jenisnya yang jangan yang begitu Betul, gitu. ke arah situ tuh kan. Karena tata cara seseorang ingin mendapatkan harta secara cepat, akhirnya kan dia ngambil jalur yang mudah. Betul, jalur pintas. Dalam tanda kutip, jalur yang pintas. Seseorang lagi kesulitan kok. Iya, harus pakai ritual, perlu ongkos segala macam. Uangnya pinjam-pinjam lagi, bukan solusi. Ya, akhirnya gagal. Kalau menurut Mas Arif, uangnya itu apa asli atau ini, gimana? Ini yang tadi sempat jadi perdebatan juga. Kalau menurut asumsi saya itu berdasarkan beberapa dalil ya di Al-Quran bahwa ada beberapa golongan bangsa jin yang memang suka mindah-mindahin barang. Gitu. Ada. Salah satunya tadi yang pernah saya ceritakan di kisah yang kedua yaitu jenisnya ifrit. Ifrit itu punya kemampuan untuk mindah-mindahin barang, Mak. Begitupun dengan uang. Ya. Jadi kalau ditanya itu uang siapa? Asumsi saya itu adalah uang dari tempat lain yang kemudian dipindahkan dari tempat A ke tempat B. Dari tempat A ke tempat B gitu kan. Akhirnya ya uangnya uang siapa? Ya uang manusia juga. Karena menurut saya pribadi bangsa jin, Allahualam saya belum pernah menelisik soal hal itu. Ketika jin jajan atau apa di negaranya atau di bangsanya itu pertukarannya pakai uang apa enggak? Wallahualam saya belum bisa jawab karena saya belum tahu untuk hal Jadi itu. memindahkan uang ya dari dunia nyata ya. Termasuk dengan kisah yang kedua janin yang hilang itu ulahnya ifrit. Sedikit tambahkan ya. Iya. Untuk masalah ini saya sependapat. Karena kebetulan saya sendiri kan pernah membantu seseorang. Kebetulan saya juga ada salah satu di bidang SAR juga. Iya. Ke arah situ. Itu seseorang lagi tersesat. Notabene orang tersebut dari 0 sampai usia 30 tahun itu wilayahnya di situ. Sudah tahu persis. Iya. Ternyata yaitu tadi. Kalau sudah berbicara masalah goib sendiri. Betul goib tidak bisa disentuh. Ya. Tapi setelah kita melakukan. Ada bahasa orang-orang luar sana itu penerawangan katanya. Ternyata memang dibikin sesat. Itu ada di pohon bambu ternyata. Nyangkut ke arah situ. Alhamdulillah itu masih kondisi hidup tempo hari. Itu ke situ. Ada yang masih hidup. Kalau anak kecil yang dewasa itu meninggal malahan. Oke. Itu ke arah situ. Kan. Berarti Jadi bukan pindah- hanya barang-barang uang segala macam. Termasuk kita sendiri manusia itu Pindah bisa alam dibikin sesat, dipindahkan alam. Bergeser dan Ini itu sependapat banyak. saya. Kasusnya banyak itu, Bang. Pindah geser alam itu ada banyak. Ya, jadi di sini Abah Agus juga bukan tidak mempercayai adanya dunia goib kalau begitu ya. Percaya dari tadi juga. Cuman Goib ada. mungkin pesugihan yang jenis apa Ya. yang menjadi apa namanya menipu gitu ya. Oke, baik. Banyak gitu ya.
melanjutkan dengan pembicaraan mengenai alas roban, menurut Mas Harip ada warung gaib tuh? Kalau saya pribadi mendengar dari saudara, kebetulan ada saudara. Perjalanan pulang dari Indramayu ke Jogja biasanya hanya ditempuh sekitar 6 jam santai naik mobil, itu sampai 14 jam nggak ketemu jalan. Dan ya di situ telepon saya, ini saya masih muter-muter di sini gimana? Video call kan akhirnya Bang, video call. Itu di mana? Terakhir itu di daerah ya tadi yang dijelaskan sama Mas John gitu kan, di Alas Roban masuk ke jalur lama. Ya udah. Apa yang harus dilakukan? HP-nya matiin, ke jalan, azan yang paling kuat. Diadanin, Bang. Ketika adzan itu seolah-olah kayak apa ya? Kayak ada kabut yang tadinya ketutup terus buka gitu. Nah, orang itu saudara saya yang tadinya jalan dari Indramayu ke Jogja, memang sebelum nyasar katanya sempat lihat warung-warung juga gitu. Dan warung-warung itu mulai apa ya istilahnya keberadaannya ditepis ketika selesai azan, kemudian jalan beberapa jam, 1 jam ketemu orang ngobrol, Pak saya ini ada di mana sebenarnya? Ada di Alas Roban kan. Itu warung di mana? Nah orang yang ketemu tadi bingung, di situ mah gak ada warung. Nah dari situ sebenarnya sudah apa ya, tadi balik lagi ke asumsi Abah Agus, ada istilahnya portal jin gitu kan, portal jin. Portal bangsa jin itu ketika kita masuk ke dalamnya, maka secara nggak langsung kita akan masuk ke alam jin. Dan biasanya jin yang model kayak gitu tuh ada namanya Al-Ghaul. Al-Ghaul itu dukunnya bangsa jin, tukang nyasar-nyasarin orang. Namanya Al-Ghaul. Cara membatalkannya gimana? Kalau kata orang Jawa mah oyod mingmang ya Bang ya. Oyod mingmang atau apa gitu. Cara membatalkannya gimana? Azan. Azan yang kuat dan itu benar. Terbuka dan baru ketemu jalan. Nah perihal warung goib tadi itu tanda sebenarnya Bang. Tanda perbatasan itu sudah masuk ke apa namanya ke portal bangsa lain. Dan yang aneh warungnya itu nggak kayak warung kayak zaman sekarang. Kumuh. Warungnya reot, kumuh, ada lampunya satu. Dan itu suasananya kayak berkabut tapi sendu gitu. Dan itu kerjanya kalau bangsa jinnya namanya Al-Ghaul. Berarti ada memang ya? Ada. Abah Sukma? Warung gaib di Alas Roban pernah ngalami atau seperti apa? Jadi begini Bang kalau tentang masalah warung gaib, tentang sejarah, kalau Abah bercerita tentang sejarah ruda paksa yang ada di wilayah Alas Roban itu dari zamannya kolonial Belanda. Orang-orang yang kena ruda paksa itu pekerja-pekerja yang rodi zaman dulu, itu orang-orang yang meninggalnya itu tidak wajar. Dengan siksaan, dan akhirnya orang-orang yang meninggal tidak wajar itu selalu menghantui orang-orang yang kita masih hidup. Dan tentang warung gaib juga berjamaah dari orang-orang yang kena ruda paksa zaman dulu, zaman kolonial Belanda itu. Jadi pernyataan Abah Sukma ini bahwa warung gaib juga memang ada ya? Ada. Kalau menurut Abah Agus, ada nggak? Jadi begini, menanggapin apa yang tadi Mas Harip sampaikan sama Abah Sukma perihal warung gaib ya. Ini kan boleh dikatakan mitos kalau menurut pandangan saya. Mitos ini sendiri adalah simbol narasi, cerita, sejarah yang konon katanya. Ini kan baru bicara konon katanya. Dan saya percaya hal-hal sifatnya gaib ke arah situ kan. Tapi memang tidak semua orang bisa melihat. Karena munculnya jin menyesatkan itu juga satu keapesan. Bukan buat kita sendiri tapi buat si makhluknya itu sendiri. Bahasa saya itu nafsi-nafsi. Sira-sira ya kita-kita. Bahasa aja. Jadi kalau ada pertanyaan bahwasanya warung gaib itu ada dan tidak, dikembalikan kepada seseorang yang pernah mengalami. Alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Jadi saya mengatakan itu adalah suatu mitos. Simbol narasi cerita orang-orang yang terdahulu. Baik. Nah untuk menyambung kisah atau obrol-obrol kita hari ini, bukan kisah ya, obrol hari ini. Ada teman kita yang pernah tampil di Malam Mencekam namanya Mbah Seti. Itu warga lokal dari Alas Roban ya. Kita coba hubungi beliau. Sebenarnya apa yang terjadi di Alas Roban. Dan Mbah Seti ini adalah seorang spiritual juga begitu. Dan tim Malam Mencekam juga memang pernah ke sana. Tukar pikiran, ngobrol seputar Alas Roban. Supaya lebih tahu, semua tahu, kita coba hubungi Mbah Seti.
Assalamualaikum Mbak Seti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Seti, ini terima kasih waktunya sebelumnya ya. Kita lagi ada Iya, di Bang. acara MMC, ini Malam Mencekam Club atau The Demit, Debat Dunia Mistis. Nah, kita angkat kisah tentang Alas Roban dan misteri Alas Roban, keangkerannya di sana. Katanya di sana itu memang ada pesugihannya, ada angkernya, orang suka nyasar-nyasar. Menurut Mbak Seti sebagai warga lokal di sana dan seorang spiritual juga ya Mbak Seti, itu Iya. kejadiannya nyata atau mungkin hanya halusinasi saja? Gimana menjelaskannya Mbak Seti? Ya begini Mang Ai, itu memang saya dari warga setempat asli dari Alas Roban ya, itu emang nyata Mang Ai, emang nyata di situ. Memang ada tempat pesugihan juga ada, pasar gaib itu juga memang ada. Warung Dari goib kemarin ada? aja, iya emang nyata itu, emang nyata sekali itu, nggak direkayasa nggak itu. Sejak dulu seperti itu ya? Iya, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah orang yang mau nyupang sekarang sudah jarang karena dari asli kuncanya sendiri sudah nggak ada. Jadinya orang yang menyumpang itu akhirnya sekarang pada nggak tahu lari pada kemana. Memang ada dulu itu memang asli nyata di situ ada tempat pesugihan memang ada itu. Asli ada nggak direkayasa. Mereka itu yang melakukan pesugihan di sana berhasil Kebanyakan berhasil, 100% kebanyakan berhasil. dengan tumbal. Masalahnya itu kuncen aslinya itu dari kakek aku sendiri. Masalah tetumbal pasti, namanya juga orang menyumpang pasti menggunakan tetumbal kan. Tapi kebanyakan tetumbal itu bukan dari manusia tapi diganti dengan hewan, sejenis hewan gitu. Oh bisa seperti itu ya? Kayak ibaratnya kita minta pesugihan di situ, kita berhasil. Lah di situ tuh biasanya tuh minta sejenis kayak kerbau atau kambing dari minimal uang yang dia didapatkan di situ, Mang Ai. Waktu itu ada yang sempat mobil ya, sampai masuk ke dalam hutan dan ternyata hutan lebat. Kalau secara logika itu nggak mungkin mobil bisa masuk ke tengah hutan ya. Itu nyata ya, Mbak Seti? Iya emang nyata itu pas kejadian itu pas pada sore hari itu Mang Ai. Sore hari itu mungkin perjalanan dari Surabaya mau ke Jakarta Mang Ai. Itu mobil apa ya? Aku kan Mobil apa? mobil truk. Oh mobil truk. Sedang bawa Iya muatan. truk. Iya sedang pembawa muatan lah, penuh lah itulah, mau dikirim ke Jakarta itu. Ya orang setempat ya emang sudah nggak pada ibaratnya sudah terbiasa lah kalau hal seperti itu sudah terbiasa kalau terserah mau cuma kan anehnya kan kita mau mengeluarkan dari tengah alasnya kan pada bingung semua, kita harus menggunakan sensor kan padahal itu hutan lebat kan tidak boleh disensor ya gimana lagi ya akhirnya ya kayak gitu juga sih dengan kita pasrah lah di situ akhirnya tapi ya akhirnya dari perhutani untuk bisa memberi jalan ya sebagian ada yang dipotong lah gitu untuk memberi jalan dia mobil bisa keluar dari tengah hutan itu. Sering ya Tapi kejadian butuh seperti lama. itu ya? Ya sering baru aja kemarin itu sekitar setengah bulan kan terjadi lagi tuh dari truk yang muat sabun itu. Nah, itu kejadian dikirain supirnya itu jalan lapak biasa. Akhirnya dia nggak taunya itu adalah jurang yang dia di jalan itu. Akhirnya dia masuk ke jurang juga. Itu di jalur yang mana Mbak Seti? Itu kan ada 3 Alas jalur. Roban. Ya, Yang di maksudnya Alas Lobranya, yang di Poncowatinya itu, yang asli jalan Poncowati itu. jalur lama ya? Ya jalur lama. Yang paling sering kejadian tuh di jalur lama itu. Jalur lama iya. Yang ada beringin putih itu bukan? Iya yang jalur yang ada di Beringin Putih itu. Iya. Waktu tim ke sana juga kan sempat ke lokasi ya. Memang menyeramkan tempatnya. Iya. Oke Mbak Seti. Kan sempat dari tim ya, kita sih tidak boleh menyebutkan ya dari tim mana, tapi saya pas dia main-main ke situ mau ambil gambar dengan durasi berapa menit itu Beringin Putih itu katanya berubah katanya dia, tapi aku ya diam aja sih, tapi nggak boleh disebutin katanya dia, nggak boleh disebutin gitu, akhirnya
dia mengundurkan diri emang dahsyat di alas roban itu nggak bisa dibuat main-main kayak gitu. Dari tim channel rahasia lah itu nggak boleh disebutkan. Oke. Jadi kejadian-kejadian misteri ini memang nyata adanya ya di alas roban itu. Iya, benar. Bukan sekedar cerita-cerita aja. Nyata. Baik. Nggak direkayasa itu, asli murni itu. Oke. Sampai sekarang pun masih terjadi seperti itu masih. Oke, Mbak Seti. Nah, Sobat Malam Mencekam itu salah satu pengakuan dari warga lokal Mbak Seti atau seorang spiritual yang asalnya memang pribumi ya dari Alas Roban. Dan Mbak Seti Iya, ini asli pribumi. dulunya pernah ditunjuk menjadi juru kunci Alas Roban. Hanya Mbak Seti menolak ya. Nggak mau, masalahnya kan belum umur juga sih. Oke. Ya Mbak Seti ditunggu nih kisah-kisah lainnya di Malam Mencekam ya. Oke siap Bang Terima Saya kasih tunggu banyak berita informasinya. selanjutnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Amin. Mas Syarif, hasil bincang-bincang kita memang seru ya. Ya. Goib ada. Menurut Pak Abah Agus juga ada. Tapi yang seperti apa? Saya mau tanya dikit nih ke Abah Agus sebelum ke Mas Syarif. Abah kan menuntut ilmu istilahnya. Dunia spiritual. Iya. Pasti Abah bertemu dengan atau gesekan dengan goib itu. Berarti Abah kan pernah berhubungan. Jadi begini Mang ya ini perlu kita luruskan dulu. Karena ini kita bicara masalah debat mistis. The Myth MMC. Ini perlu diluruskan dulu. Tadi berbicara kita kan bicara alas roban, pesugihan segala macam. Betul, saya pun melakukan hal-hal yang sifatnya katakanlah mempelajari ilmu-ilmu supranatural segala macam. Ada kontak ke arah situ. Sifat-sifatnya agoib juga saya percaya. Karena saya sebagai orang Islam ada di rukun iman ke arah situ juga kan. Adanya jin saya percaya. Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk ibadah. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini, perasaan saya sendiri, itu jangan sampai orang itu tersesat ke hal-hal yang sifatnya goib. Di dalam benak pikiran seseorang yang lagi terhimpit hutang, kesulitan, banyak tadi disampaikan. Allah menguji manusia itu baik dengan harta, baik dari rumah tangga, anak istri segala macam, pangkat, jabatan segala macam. Ini jangan sampai terlena. Ambillah jalan lurus sirotol mustaqim ke arah situ tuh. Ya, jangan sampai nanti orang seakan terhipnotis, seakan kena gendam. Sudah lagi kesulitan, masuk perangkap orang yang memanfaatkan kita. Di situ yang saya perlu garis bawahin. Oke. Ya, tadi berbicara masalah warung goib segala macam. Memang tidak semua orang mengalami hal-hal tersebut. Dan itu pun masih tanda tanya besar kalau buat saya. Ada pertanyaan, oh berarti Pak Agus tidak percaya dong ke hal yang goib. Bukan ke arah situ. Saya selama ini lebih mengedepankan akli. Memang logika dan sifatnya goib itu sendiri ini jalur yang katakanlah kalau kita tidak memahaminya ini hampir berbahaya. Hampir berbahaya ke arah situ. Tadi Mas Syarif menyampaikan bakteri segala macam itu adalah hal yang tidak nyata awalnya. Tapi setelah kita lakukan secara dengan mikroskop segala macam, bakteri-bakteri itu sendiri akan kelihatan. Portal goib saya percaya ada di situ. Karena saya pernah menangani, pernah mengatasi seseorang yang lagi tersesat, disembunyikan oleh hal sifatnya goib, dengan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan sholawat, dengan azan dan qomat, alhamdulillah itu pun muncul. Dan kita pun jangan sombong juga manusia, makanya harus perbanyak iman dan takwa kepada Allah ke arah situ. Betul disampaikan kita tidak melihat alamnya astral mereka, tapi mereka bisa melihat ke kita. Tapi disinilah Allah yang maha sifat Rohman dan Rohimnya masih kita terjaga. Oke. Dimensi kita itu sendiri. Abah Sukma, kenapa orang bisa masuk ke portal goib? Begini Bang tentang orang tersesat ke alam gaib. Nomor satu itu ada dalam diri kita sendiri. Terutama. Kenapa orang sampai tersesat ke alam gaib?
Karena kita itu secara logika, pikiran kita itu lagi kosong. Pikiran lagi kosong. Lagi kosong, banyak pikiran, banyak melamunnya dan macam-macam yang ada dalam pikiran kita itu enggak tenang. Betul. Akhirnya tanpa disadari dimensi alam lain itu datang ke dimensi hati pikiran kita. Jadi seperti nyata. Nyata. Seperti Mas John. Mas John perasaannya masuk dunia gaib juga. Alam gaib. Jadi seolah-olah saya tidak masuk ke alam gaib, Mang. Biasa aja, alamnya biasa aja, Mang. Kenyataannya masuk gitu ya. Kenyataannya saya masuk. Begitu. Dengan secara tidak sadar bahwa itu alam gaib itu dengan secara tidak sadar. Menurut Mas Sarip. Iya, jadi kalau ditanya apakah alam jin dengan alam manusia sama, asumsi saya ya sama. Sama, karena memang gini, yang membedakan itu hanya dimensinya, Bang. Kalau ruangnya sama. Ini Berarti Mas John ini memang benar masuk? Iya, I think ya, menurut saya begitu. Secara dimensi beda, tapi kalau ruang sama. Itu. Ya, itu memang benar, Mang. Dimensi Karena beda. saya di situ tidak merasa curiga ini alam apa, ini alam apa. Intinya sama aja kayak di sini, Mang. Ada bentuk rumahnya gitu. Ya makanannya dipiringin Ya, gitu ya, ya, Mas Arif dikasih piring. Cuman yang bikin saya tanda tanya itu, saya dikasih makan, saya dikasih kopi, saya dikasih hidangan, kok nggak ada tempat buat masaknya Ya. itu. Sedangkan dia kan baru turun ikut saya gitu, Mang. Makanannya anget. Makanannya hangat, ada Indomie. Malah kenek saya kan pernah membawakan kisah sampai makan mie gitu. Orang saya nggak tahu itu. Mie. Yang maaf, waktu itu saya lihat kisahnya Mas Jibul sampai muntah-muntah. Ternyata yang dimakan bukan mie kan? Cacing. Iya. Ya itu. Nah, itu makanya saya di situ sempat curiga karena ini ada makanan hangat kok prapennya nggak ada, Ya, pawonnya oke. nggak ada gitu. Oke. Mas Sarip, gimana? Debat sudah panas nih ya. Tolong berikan penutup agar kita lebih cerah lagi nih. Betul. Untuk bapak-bapak juga. Untuk Mas John mungkin ya, Oke. yang masih berburu pesugihan. Masih. Mungkin masih ingin berburu. Oh sekarang udah nggak, Mang. Udah pensiun? Udah cukup pengalaman Baik. di dalam dunia pesugihan. Silakan, ini. Mas Sarip. Oke, bismillah. Terima kasih Bang. Jadi gini, sebenarnya bukan nasihat ya. Karena kalau dibilang nasihat, bapak-bapak ini jelas secara usia lebih banyak dari saya. Secara pengalaman juga lebih banyak juga dari saya. Mungkin lebih dibilang ke berbagi saja, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Yang pertama mungkin untuk Abah Agus, terima kasih Abah sudah mau berdiskusi. Sama-sama Mas Arif. Banyak insight, banyak ilmu yang masuk buat saya pribadi. Tapi yang buat saya speechless adalah sikap skeptisnya Abah Agus itu ternyata berdasar gitu, Mang. Maksudnya kenapa beliau selalu membantah pesugihan itu halu A, B, C, D segala macam. Ternyata di balik itu tuh ada faktornya. Beliau pernah menangani kasus yang ditipu oleh oknum. Menurut saya hal yang wajar gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata spiritualisme beliau juga Masya Allah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian buat Mang John, terima kasih juga Mang John sudah berbagi pengalaman di sini. Mudah-mudahan dengan Mas John duduk di sini berdiskusi dengan kita, bisa berbagi pengalaman dan bisa menjadi warning, peringatan buat teman-teman yang nonton nih. Kalau pengen hidup enak, kerja gitu, jangan cari pesugihan. Karena tadi saya ngambil perkataan dari Ustadz saya mengatakan bahwa manusia di dunia ini tuh nggak ada yang sedang baik-baik saja. Semuanya sedang berjuang menghadapi masalahnya masing-masing, semuanya sedang berjuang menghadapi ujiannya masing-masing. Harta, anak, tahta, keluarga, pekerjaan, pasangan. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan memang buat Mang John nih dan teman-teman di sini juga, ketika menghadapi ujian yakin saja Allah itu ngasih ujian nggak akan lebih kok dari batasnya. Kita tinggal percaya aja sama Allah Ta'ala. Oh ya ini sebagai ujian. Selayaknya ujian. Ketika kita lulus ujian ini maka derajat kita akan naik. Seperti kita sekolah. Orang kalau pengen naik sekolah kan diuji dulu. Begitupun kita sebagai manusia. Dan mudah-mudahan nanti Mang John bisa lebih istiqomah Mang John ya. Amin, amin, rezekinya ditambah Amin, banyak. amin, amin, betul. Dan yang terakhir buat Abah Sukma ini Masya Allah Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan beliau.
salah satu spiritualis yang bisa dijadikan sebagai apa ya istilahnya tolak ukur. Beliau dulu gelap, sama Mang, saya dulu juga sama gitu kan. Mungkin ya dunia kita nggak beda jauh, cuman Pernah beda. juga ya Mas Arif ini sebelumnya? Kalau lihat di kisah saya yang pertama saya sudah ngomong tuh Mang, saya dulu tuh sama lah kayak begini tapi nggak gondrong aja, narikin benda pusaka, kemudian belajar ilmu kundalini, reiki. Saya sempat belajar seperti itu. Makanya ketika Pak Agus bilang cakra ajna, cakra rut, cakra mahkota, saya dulu sempat sampai ngebuka cakra ajna juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan ya itu Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan ini juga buat Abah Sukma Allah sudah berikan hidayah. Amin, amin. Semoga dijaga lebih bisa istiqomah. Dan sekarang mah sudah pesugihan apa sih? Udah tinggal kerja aja yang bener. Kalau mau ayo mancing bareng atau gimana gitu. Betul. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak bertiga di depan saya semoga dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Dilapangkan rezekinya. Amin. Dan selalu dijaga iman Islamnya. Amin. Itu. Dan insya Allah untuk penutup belajar dari kisah yang tadi Mas John tentang pesugihan itu ada apa enggak, saya sudah jawab pesugihan itu ada. Kemudian hal goib itu ada apa enggak, hal goib juga ada, cuman jangan pernah jadikan hal goib itu sebagai patokan kita keren atau enggak. Jangan jadi puber goib. Puber goib itu gimana? Kita tadi Bagus bilang kita terlalu sombong karena kita pengen tahu tentang hal goib. Padahal kalau kita tidak diberikan penutup oleh Allah, kita bisa melihat bangsa jin secara seutuhnya, saya jamin gak akan bisa tidur gitu. Karena dari hadis Rasulullah mengatakan perbedaan kelahiran bangsa jin sama manusia itu 1:9, Bang. Jadi kalau manusia lahir 1, jinnya lahir 9. Bayangin kayak gimana seseknya, Bang. Orang pengen mandi 1 orang tapi jinnya nonton ada 9 kayak gimana pusingnya. Begitulah Allah Ta'ala semakin baik sama kita, berikan hijab. Udah cukup sampai di situ. Gak usah robos ke alam jin. Malah yang ada malah kita jadi stres sendiri. Dan itu juga untuk nasihat untuk saya sendiri, bukan bermaksud untuk menggurui ataupun sombong. Jangan jadi puber goib, semua Allah ciptakan sudah ditakar sesuai dengan kemampuan manusia. Kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Mang Ai punya sedikit sajak nih, apa pesan begitu ya. Mudah-mudahan bagus nih. Saat nafsu menggoda dan godaan merayu, ingatlah pada janji Allah, cahaya di ufukmu. Pesugihan dan penyimpangan hanya menjauhkan dari rahmatnya. Berlindunglah dalam tawakal yang tulus. Oke, Sobat Malam Mencekam, itulah bincang-bincang kita dan sedikit debat hangat ya. Rupanya akhir dari cerita ini semuanya setuju kalau goib itu ada. Dan pesugihan pun ada. Jadi silahkan kepada Anda ya. Kita serahkan kepada Anda, kami hanya mengantarkan, Anda yang menilai. Begitu. Terima kasih Mas Arif. Siap Bang, sama-sama. Abah Sukma. Ini jangan dilanjutin berantemnya ya. Di luar mungkin damai nih. Iya. Mas John, mudah-mudahan tetap jaya ya, meskipun tidak dengan pesugihan. Iya. Abah Agus, Sama-sama Mang Ai. mudah-mudahan tambah jaya juga. Amin, amin. Jaya di udara dan jaya di darat, Abah Agus. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita akan jumpa di MMC, Malam Mencekam Club The Demit, debat dunia mistis selanjutnya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.